Bab 811. Giok transmisi suara Suanyuan Wentian dan semua tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa mulai berdengung dengan energi yang dalam. Beberapa tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa mengambil giok transmisi suara mereka dengan tangan gemetar dan pesan yang mereka terima lebih panik daripada yang terakhir. Wilayah utara. Wilayah utara hilang. Penatua ke-13, barusan, celah spasial yang membentang puluhan kilometer muncul di udara di atas kita barusan. Wilayah utara. Seluruh wilayah utara tiba-tiba terangkat ke udara dan tersedot ke dalam celah spasial itu. Petik 2 titik. Semua obat, Profound Beast dan orang-orang di wilayah utara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Itu benar sekali. Semua orang di sini menyaksikannya dengan kedua mata mereka sendiri. Tuan Pavilion, hal yang mengerikan telah terjadi. Wilayah utara telah benar-benar menghilang. Cepat laporkan ini kepada Tuan Pedang. Tangisan yang berasal dari para murid wilayah pedang surgawi yang perkasa berdering di udara dan memberitahu semua orang yang hadir bahwa semua yang mereka saksikan bukanlah ilusi atau mimpi buruk. Sebaliknya itu adalah kebenaran yang jutaan kali lebih mengerikan daripada mimpi buruk apapun. Ku Fengyi merasakan seluruh tubuhnya bergoyang. Pada saat ini, meskipun dia memiliki kekuatan mendalam yang berada di puncak alam mendalam yang berdaulat, dia merasa seluruh tubuhnya lemas dan lemah. Sementara tubuhnya bergoyang, dia mendapati dirinya hampir ambruk ke lantai beberapa kali. Meskipun berada 35.000 kilometer jauhnya, dia telah menghancurkan wilayah utara wilayah pedang surgawi yang perkasa dengan gerakan santai yang sederhana. Jika memang demikian, maka gadis muda itu, yang berbaju merah, hanya perlu menjentikkan jarinya untuk membuat seluruh istana laut tertinggi, yang ada di bawah kakinya, menghilang. Sebelum ini, mereka bersiap untuk melawan Yun Ce demi mendapatkan cermin samsara. Tapi sekarang, mereka semua telah menyaksikan keadaan menyedihkan wilayah pedang surgawi yang perkasa telah berakhir dan 3 tempat suci lainnya secara alami tahu bahwa itu akan menjadi giliran mereka setelah dia selesai berurusan dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Suaka Raja Absolut memiliki Xia Yuanba di sekitar, jadi itu mungkin akan melestarikannya, tetapi Istana Samudra Agung tidak memiliki hal seperti itu. Kakak ipar, dia. Apakah dia benar-benar, tuanmu? Xia Yuanba, yang energi dalamnya telah dibuka, berkata sambil terhuyung-huyung ke arah Yun Ce, matanya selebar piring. Dia tidak bisa menahan gagap meskipun dia hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Ya, Yun Ce berkata sambil menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, orang yang memperbaiki Profound Fengku 7 tahun yang lalu, mengajariku dalam kultivasiku dan membimbingku selama pengalaman dan kesengsaraanku selalu adalah dia. Lalu dia, tidak, maksudku, senior ini, siapa sebenarnya, siapa dia? Xia Yuanba berkata sambil menarik napas kecil, tidak heran kakak ipar menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Memikirkan bahwa orang yang begitu kuat benar-benar ada di dunia ini, aku merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Senior, Yun Ce berkata dengan tawa yang hangat, dia lebih muda darimu, tahu. Dia seusia dengan Suir. Sudut mulut Xia Yuanba terpelintir saat dia benar-benar tercengang, untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia akhirnya mengeluarkan teriakan tertahan, Feng Suer dan Feng Sukui, yang berada di samping mereka, telah mendengarkan percakapan mereka dan mereka segera menjadi sangat terkejut sehingga mereka benar-benar tercengang dan lidah mereka keluh. Jasmine sudah berusia 20 tahun sekarang, Yun Ce bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung ketika dia melihat gadis muda yang berdiri di tengah arena Dewa Laut, gadis muda yang saat ini menyebabkan 4 tempat suci hampir membuat diri mereka sendiri kencing secara kolektif dalam ketakutan. Ketika dia bertemu Jasmine bertahun-tahun yang lalu, dia baru berusia 13 tahun. Pada saat itu, meskipun dia berusaha untuk menggambarkan front yang dingin, arogan dan dewasa, dia masih memiliki ketidakdewasaan muda seorang gadis muda dan itu masih akan muncul ke permukaan secara tidak sengaja. Dia akan membuat ulah, akan menjadi bingung dan jengkel dan akan bertindak impulsif dari waktu ke waktu. Dia juga akan menyukai hal-hal lucu, terutama hal-hal yang berwarna merah, dia juga akan sering linglung dan melamun. Dia juga akan memarahinya dengan keras atas hal-hal kecil yang tidak dia setujui dan dia bahkan pernah meneteskan air mata yang membandel karena dia tidak bisa menunjukkan sikap yang kuat lagi. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia telah tumbuh dan Jasmine juga tumbuh. Penampilannya tidak berubah sedikit pun sejak mereka bertemu tetapi temperamennya telah lama berubah dari seorang gadis berusia 13 tahun. Dia menjadi jauh lebih dingin dan dewasa sejak saat itu. Bahkan niat membunuh yang dia pancarkan sesekali jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Lengan yang diangkat Jasmine ke langit perlahan diturunkan saat dia mengendus penghinaan yang acuh tak acuh dan dingin.
Setelah itu dia tidak menanyakan Suan Yuan Wentian pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya dan dia bahkan tidak meliriknya untuk kedua kalinya. Matanya, yang bersinar dengan cahaya merah yang menyihir, tiba-tiba berputar saat dia melihat ke arah Sun Moon Divine Hall sebelum akhirnya menetap di tubuh Ye Meixi. Ye Meixi bereaksi seolah-olah dia telah disambar petir saat tatapan Jasmine tiba-tiba jatuh padanya. Dia mundur selangkah dengan panik, wajahnya tampak seperti baru saja dipukul dengan keras karena semua otot di wajahnya berkontraksi dan mengerut erat dalam kepanikan dan ketakutan yang ekstrim. "Kamu Meixi," Jasmine berkata dengan suara lembut. Ye Meixi, yang mendengar namanya dipanggil, merasa tubuhnya benar-benar dingin dan kaku dan dia hampir meleleh ke tanah. "Baru saja putri ini mendengar Anda mengatakan bahwa Anda tidak pernah harus menulis kata penyesalan sepanjang hidup Anda. Raja Surgawi, 5 utusan ilahi dari Sun Moon Divine Hall hanya 10 langkah di belakang Ye Meixi. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ketakutan yang terpampang di wajah mereka dan tidak ada dari mereka yang berani mengambil satu langkah ke depan. 23 tetua dari wilayah pedang surgawi yang perkasa, yang telah menghadapi penghakiman di depan mereka, telah dipenggal dalam sekejap mata. Kepala mereka yang berdarah masih tergeletak di tanah dan mereka masih berguling-guling sesekali. Ye Meixi mengangkat kepalanya dengan ketakutan dan gemetar sebelum dia membungkuk dengan rendah hati dan hormat ke arah Jasmine. Junior ini membual dengan arogan tanpa berpikir, aku mohon maaf pada senior ini. Bahkan jika Anda memukulinya sampai mati, Ye Meixi tidak akan percaya bahwa gadis mengerikan di depannya bahkan tidak 1/100 usianya. Senior, Jasmine bertanya, alisnya melengkung ke atas. Jelas bahwa dia membenci bentuk alamat ini saat dia dengan dingin menjawab, Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tahu cara menulis kata penyesalan secara tiba-tiba? Ya, aku tahu cara menulisnya. Ye Meixi menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap tatapan Jasmine. Dia telah menjadi Raja Surgawi dari Sun Moon Divine Hall selama 1000 tahun. Namun, hari ini, seorang hegemon tak tertandingi yang telah menguasai segalanya selama milenium terakhir telah direduksi menjadi seorang yamen yang gemetar ketakutan dan teror. Dia bisa memilih untuk menjadi keras kepala dan pantang menyerah dan dia juga bisa memilih untuk tertawa dengan angkuh tapi dia harus tahu bagaimana menilai orang, mengingat kekuatan pengguncang dunia yang baru saja ditunjukkan Jasmine. Dia menyadari bahwa kekuatannya, yang awalnya dia miliki, diyakini hampir tak tertandingi di bawah langit, seperti sebutir pasir kecil dibandingkan dengan lautan luas yang mewakili kekuatannya. Jika dia mencoba untuk bertindak seperti Raja Surgawi di depannya, itu hanya akan menjadi lelucon terbesar di bumi ini. Oh, begitu, Jasmine berkata dengan tawa mengejek dan dingin, karena kamu mengatakan bahwa kamu tahu bagaimana menulis kata itu, maka lakukanlah untuk putri ini untuk melihat sehingga putri ini akan benar-benar tahu apakah kamu benar-benar mampu menulis kata itu. Anda sebaiknya menulisnya dengan baik karena jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ye Meixi menatap kosong saat semua orang dari Sun Moon Divine Hall menjadi putih seperti lembaran. Wilayah utara yang sekarang dilenyapkan wilayah pedang surgawi yang perkasa menjadi kesaksian yang bagus tentang seberapa parah konsekuensinya. Ya, aku akan menulisnya. Aku akan menulisnya sekarang. Meskipun ini adalah penghinaan yang paling hina, Ye Meixi tidak berani menyuarakan keberatan atau keluhan sedikit pun, dia bahkan tidak berani mengatakan atau melakukan sesuatu yang lebih dari yang diperlukan. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia berlutut dan menjulurkan satu jarinya. Awalnya, dia bermaksud menggunakan energinya yang dalam untuk mengukir kata ke dalam batu yang sangat dalam yang membentuk lantai arena Dewa Laut tetapi setelah memikirkannya selama sesaat, dia dengan cepat berubah pikiran dan buru-buru menggunakan energinya yang dalam untuk mematahkan kulit di jarinya. Dia menggunakan darah yang menyembur keluar dari luka itu untuk dengan hati-hati dan teliti menuliskan kata penyesalan di batu yang dalam berwarna virus. Setiap pukulan dipenuhi dengan kejutan, ketakutan, dan penghinaan terbesar yang pernah dia alami dalam hidupnya, dan itu juga berisi penyesalan karena pernah memprovokasi dan menyinggung dewa iblis yang mengerikan ini. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya bahwa dia pernah dengan sangat hati-hati dan teliti menulis sebuah kata dan satu-satunya ketakutannya adalah tulisan tangannya menunjukkan cacat sekecil apapun. Setelah dia selesai menulis kata sederhana ini, dahi Ye Meixi sudah basah oleh keringat. Dia menarik jarinya dan berdiri, tetapi setiap helai rambut di tubuhnya masih bergetar hebat. Tulisan tanganmu tidak buruk. Jasmine berkata sambil matanya sedikit menyipit, jadi sepertinya kamu tidak akan pernah lupa bagaimana menulis kata ini lagi dalam hidupmu. Itu sangat bagus, Anda jauh lebih patuh daripada Suan Yuan Wentian. Karena itu masalahnya, maka putri ini akan membiarkanmu hidup untuk saat ini.
Saat suaranya jatuh, pupil Jasmine berkedip dengan lampu merah yang lemah. Rip, 4 panah berdarah menyembur dari pergelangan tangan dan pergelangan kaki Ye Meixi. Dia menjerit menyedihkan saat dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menggeliat kesakitan dan kesakitan, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatannya yang dalam untuk menahan luka-luka itu. Raja Surgawi, 5 utusan ilahi Sun Moon Divine Hall dan para tetua yang berkumpul berteriak kaget dan ketakutan. Ye Xinghan, yang bersembunyi di belakang, juga mulai gemetar ketakutan. Jangan datang ke sini, Ye Meixi berkata dengan raungan putus asa saat dia berjuang sekuat tenaga untuk berlutut saat dia berkata kepada Jasmine, saya berterima kasih kepada senior ini karena menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuh saya. Mengingat fisiknya dan kekuatannya yang dalam, bahkan jika dia ditusuk 100 kali oleh pedang, dia pasti tidak akan peduli. Meskipun 4 luka yang ditimbulkan Jasmine di tubuhnya sangat kecil dan dangkal, itu menyebabkan dia sangat kesakitan sehingga menusuk jiwanya. Kamu memang tidak akan mati karena ini. Namun, keempat luka ini akan tetap ada di tubuhmu selama 6 hari ke depan. Kata Jasmine. Punggungnya telah berbalik ke arahnya tetapi kata-katanya yang dingin dan tanpa ampun bergema di telinga Ye Meixi. Setelah setiap 2 jam, rasa sakitnya akan meningkat sedikit. Ini akan membuat Anda merasa seolah-olah 10.000 bilah sedang mengoyak tubuh Anda, hingga sampai pada titik di mana Anda menginginkan kematian. Selanjutnya, selama seluruh proses ini, Anda tidak akan bisa pingsan bahkan jika Anda mau dan jika Anda berani menggunakan energi yang dalam untuk menahan rasa sakit ini, itu hanya akan semakin meningkat. Seolah-olah Ye Meixi mendengar kutukan yang datang dari kedalaman neraka. Kedua bola matanya menonjol keluar dari rongganya dan semua pembuluh darah kecil menonjol di bagian putih matanya. Hanya dia yang bisa benar-benar mengetahui betapa mengerikannya rasa sakit yang dia alami saat ini. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah 10.000 pedang menusuk hatinya dan Jasmine mengatakan bahwa rasa sakitnya akan meningkat setiap 2 jam. Ini berarti rasa sakit ini akan meningkat 71 kali lagi, dia bahkan tidak bisa membayangkan atau membayangkan betapa menyakitkannya itu. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Putri ini sebenarnya membantu Anda untuk mengingat bagaimana menulis kata penyesalan sekarang. Sebaiknya kau jangan pernah melupakannya lagi. Ye Meixi menjatuhkan diri ke tanah seperti anjing tua yang berada di ambang kematian. Matanya yang melebar hanya berisi keputusasaan abu-abu putih yang mengejutkan. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa mengatakan betapa mengerikan rasa sakit yang dia alami sebenarnya. Tetapi untuk seorang master dari Tanah Suci, yang memiliki kekuatan mendalam yang tak tertandingi, mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga dia tidak dapat berdiri dan setiap otot di tubuhnya mengejang hebat, orang bisa membayangkan siksaan yang dia alami saat ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Suasana padat di Sigat Arena semakin intens. Semua orang merasa seluruh tubuh mereka menegang tetapi mereka tidak hanya tidak berani mengumpulkan sedikit pun kekuatan mendalam, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara dan bahkan napas mereka dangkal dan hati-hati. Meskipun Jasmine terlihat seperti anak kecil, memiliki fitur yang sangat indah seperti makhluk suci dan memiliki pesona misterius dan mempesona tentang dirinya, semua hal ini terkubur dengan kuat di bawah ketakutan sedingin es yang dia provokasi. Dia sekuat Dewa Iblis, tapi selain hanya kuat, dia juga dingin dan tanpa ampun. Tindakannya juga sangat kejam dan orang mungkin akan menyebut mereka jahat dan jahat. Pada saat ini, siapapun yang merasakan tatapannya menyapu mereka akan merasakan semua darah di tubuh mereka membeku saat jantung mereka tiba-tiba berhenti berdetak dan mereka merasa seperti terhuyung-huyung di ujung jurang. Tatapan Jasmine bergeser dari Sun Moon Divine Hall untuk melihat ke arah Supreme Ocean Palace. Tatapannya yang tajam membuat lubang di Sovereign dari Seas Kufengyi. Kufengyi, penguasa laut Istana Samudra Agung. Sungguh gelar yang agung dan agung. Tapi sayang, itu milik seorang wanita bodoh dan serakah. Jasmine berkata dengan suara dingin dan mengejek. Di bawah tatapan Jasmine, baik Xuan Yuan Wentian dan Ye Meixi tidak mengumpulkan aura energi sama sekali dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Penguasa laut Kufengyi tidak terkecuali. Begitu Kufengyi ditandai oleh tatapan Jasmine, dia merasakan tubuhnya bergoyang saat wajahnya langsung menjadi lebih putih dari selembar kertas. Ketika dia menghadapi Yun Ce, dia adalah penguasa laut yang bermartabat, agung dan angkuh tetapi di depan Jasmine, dia hanyalah seorang wanita yang akan pingsan ketakutan. Yun Ce memiliki keluhan masa lalu dengan Mighty Heavenly Sword Legend dan Sun Moon Divine Hall, tapi tidak ada dendam antara dia dan Supreme Ocean Palace Mu. Bahkan, bisa dibilang hubungan kalian berdua sangat mesra. Namun Anda adalah orang pertama yang menendangnya ketika dia jatuh dan setelah itu, Anda juga mendambakan cermin samsara.
Anda sebaiknya tidak memberitahu putri ini bahwa Anda menganiaya Yunce demi benua langit yang mendalam. Putri ini tahu betul mana negeri iblis yang benar-benar rakus dan tercela yang telah menyebabkan kekacauan dan malapetaka bagi yang lain antara apa yang disebut 4 tempat suci dan alam iblis ilusi. Dan kalian semua mengetahuinya lebih baik daripada orang lain. Setiap kata yang keluar dari mulut Jasmine menyebabkan pupil mata Ku Fengyi berkontraksi sedikit demi sedikit. Dia, seseorang yang memiliki profound strength yang berada di puncak Sovereign Profound Realm, ambruk ke lantai saat ini juga dan sepertinya dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri. Sebagai murid putri ini, bakat, moral, dan temperamen Yunce hampir tidak bisa ditolerir. Satu-satunya kelemahannya adalah cara dia berurusan dengan wanita. Karena ketika menyangkut wanita, dia selalu sangat bodoh, berubah-ubah, bejat, dipenuhi dengan pikiran-pikiran penuh nafsu dan sama sekali tidak tahu malu dan curang dalam berurusan dengan mereka. Dia hanya kehilangan semua rasionalitas ketika datang ke wanita dan dia telah mempertaruhkan nyawanya berkali-kali demi mereka. Dia sangat bodoh dalam aspek ini sehingga akan menghina orang idiot jika menamparnya dengan label yang sama. Alasan paling umum untuk omelan Jasmine adalah hubungan masa lalunya dengan wanita dan itu termasuk saat dia mati-matian mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan bunga udumbara Netherworld untuknya. Faktanya, dia baru saja memberinya omelan yang sangat menyeluruh karena insiden itu. Namun, dia sudah lama terbiasa dengan kata-kata kasar ini dan dia bahkan datang dengan riang menyambut kata lecer setiap kali dia memanggilnya seperti itu. Tapi saat ini mereka berada di Sigat Arena dan Jasmine baru saja mengatakan ini di depan semua orang yang hadir. Dia sekali lagi menyerangkan petasan caci maki dan hinaan padanya mengenai masalah wanita. Sangat jelas bahwa Jasmine memiliki beberapa keluhan ekstrim tentang bagaimana dia memperlakukan wanita, dan itu juga bukan sembarang keluhan lama, karena setiap kali dia membicarakannya, selalu disertai dengan kemarahan yang tidak bisa diredam. Jadi, dia tidak pernah melecehkan seorang wanita secara fisik sebelumnya dan sangat jarang harus membunuh siapapun. Jasmine berkata sambil berjalan perlahan menuju Ku Fengyi, tapi putri ini telah membunuh lebih banyak wanita daripada pria. Bab 812. Seluruh istana laut tertinggi menjadi panik. Dia tidak membunuh Suan Yuan Wentian atau membunuh Ye Meixi tetapi dari kata-kata yang baru saja dia katakan, jelas bahwa dia ingin membunuh Ku Fengyi. Ku Fengyi bahkan lebih terkejut dan ketakutan daripada yang lain, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Jika ada orang di benua langit yang mendalam ingin membunuhnya, itu akan lebih sulit daripada mencapai surga. Tetapi jika Jasmine ingin membunuhnya, bahkan jika semua 4 tempat suci mengumpulkan upaya mereka untuk menghentikannya, mereka bahkan tidak akan dapat menundanya untuk sepersekian detik pun. Pada saat ini, Ziji buru-buru bergegas keluar saat dia memohon dan memohon atas nama Ku Fengyi. Senior, penguasa laut memang bertindak dengan keserakahan dan keegoisan dan kesalahan itu sepenuhnya miliknya tapi, menyerukan kematiannya. Jika senior ini benar-benar ingin membunuhnya, saya mohon Anda mengizinkan junior ini untuk mengucapkan beberapa patah kata atas namanya. Dosa-dosanya tidak layak dihukum mati. Mata Jasmine dengan keras berputar untuk mendarat di Ziji. Di bawah tatapannya, kaki Ziji menjadi lemas dan dia berlutut. Pada saat ini, ketakutan dan keterkejutan yang luar biasa telah menguasai hatinya ketika dia mulai berbicara. Ku Fengyi bermaksud membunuh Yunce dan mengambil cermin samsara untuk dirinya sendiri. Hati dan pikirannya dipenuhi dengan ketamakan dan kejahatan tetapi Anda mengatakan bahwa kejahatannya tidak layak mati. Lalu kenapa kau bahkan tidak kentut saat Yunce dipaksa mati tanpa alasan sama sekali? Mungkinkah nyawa murid putri ini lebih murah daripada nyawa wanita ini? Tidak. Ziji berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan panik. Junior ini tidak berani, bahkan jika junior ini jauh lebih berani, dia pasti tidak akan berani bermaksud seperti itu. Saat dia ditekan oleh kekuatan yang membawanya ke tepi kehancuran, Ziji bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk menatap mata Jasmine. Jantungnya naik turun dan dia buru-buru merangkak ke arah sisi Yunce saat dia memasukkan batu giok berwarna biru ke tangannya. Asgar. Palace Master Yun, tolong lihat ini. Ini adalah batu pencitraan mendalam yang sangat langka dan berharga. Saat gambar-gambar yang terkandung di dalamnya dirilis, Yunce dapat melihat sekilas bahwa beberapa gambar itu menunjukkan bagian timur kota Kekaisaran Angin Biru dan juga menunjukkan tentara Divine Phoenix perlahan-lahan berbaris dari barat saat mereka meluncurkan serangan besar melawan Blue Wind Imperial City. Lebih jauh lagi, gambar-gambar ini juga menunjukkan seseorang yang menghalangi jalan tentara Divine Phoenix ini, secara menakjubkan adalah nomor 1 di bawah surga. Di dalam gambar-gambar ini, nomor 1 di bawah langit ditunjukkan berurusan dengan api Phoenix yang telah ditembakkan oleh salah satu tetua konduktor dari pasukan Divine Phoenix ini.
Dia melepaskan badai energi yang sangat kuat, mendorong api kembali ke Divine Phoenix Army. Terlebih lagi, ketika nomor 1 di bawah langit telah menggunakan kekuatan penuhnya, sayap elfnya yang tersembunyi juga telah terbentang sepenuhnya, menampilkan kemegahan penuhnya untuk dilihat semua orang. Kamu, alis Yunche berkerut. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari mengapa Ziji tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini kepadanya dengan nada aneh ketika dia akan meninggalkan Guild Saudagar Bulan Hitam selama kunjungan terakhirnya. Pernahkah Anda mendengar tentang 12 keluarga penjaga dunia iblis sebelumnya? Itu benar. Ziji tersentak cemas. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa dia adalah penghuni alam iblis ilusi sejak saat itu dan jadi jelas bahwa Anda juga berasal dari alam iblis ilusi. Selain batu pencitraan mendalam ini, lautan tertinggi kita. Istana, seperti daerah pedang surgawi yang perkasa, memiliki banyak mata-mata yang tersisa di kota kekaisaran iblis. Satu-satunya orang lain yang melihat gambar di batu pencitraan mendalam ini selain saya adalah penguasa laut dan kami tidak membiarkan siapapun memiliki akses ke sana. Kami tidak pernah mengekspos Anda dan tidak pernah memberitahu orang lain. Jika penguasa laut benar-benar ingin menyakitimu, lalu mengapa dia tidak melakukan salah satu dari hal itu? Hari ini, itu hanya karena situasi memaksa tangan kita dan sebagai penguasa laut, dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan cara ini. Saya mohon kepada Tuan Istana Yun untuk mempertimbangkan hal-hal ini dan untuk bertanya, mintalah tuanmu untuk menunjukkan belas kasihan kepada penguasa laut. Istana Samudra Agung kami pasti akan mengingat rahmat yang telah Anda tunjukkan kepada kami dan kami akan mengingatnya sepanjang masa. Mulai hari ini dan seterusnya, jika Asgard Master Yun atau tuanmu membuat permintaan apapun dari kami, Supreme Ocean Palace kami akan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk Ziji dalam kognisi Yunche seperti sumur kuno yang berumur 10.000 tahun, temperamennya luar biasa dan kekuatan batinnya mengalir sedalam lautan. Tapi pada saat ini, dia menatap Yunche dengan mata memohon saat dia berlutut di hadapannya dengan penuh hormat. Karena di hadapan kekuatan penuh dan mutlak itu dan metode yang mengerikan dan tanpa ampun itu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ziji adalah memohon. Bang! Batu pencitraan yang mendalam runtuh di tangan Yunche saat dia menghela nafas pelan. Zi senior, tolong bangkit dan kamu juga bisa tenang. Jika tuanku benar-benar ingin membunuh penguasa laut, dia pasti sudah mati. Bibir Jasmine berkedut saat dia secara dramatis memutar matanya ke arah Yunche. Setelah itu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya. Tamparan memekakkan telinga yang akan diingat oleh semua orang yang hadir sepanjang hidup mereka terdengar di Sigat Arena. Ku Fengyi, yang berjarak 30 meter, berteriak sedih saat dia menderita tamparan yang muncul dari udara kosong. Tubuhnya yang terbungkus rok biru laut itu terbang keluar seperti atasan yang berputar. Setelah dia mendarat di tanah, dia masih berputar puluhan kali sebelum akhirnya berhenti di tepi Sigat Arena. Ku Fengyi merangkak di tanah saat dia meludahkan lebih dari 10 suap darah. Setiap seteguk darah membawa serta 2 gigi, selanjutnya, semua giginya telah patah, tidak ada satupun yang tetap utuh. Jadi, penguasa laut, yang mulia dan sesepuh yang berkumpul menjadi ketakutan tanpa sadar saat mereka berteriak ketakutan dan bergegas untuk membantunya. Siapa yang berani membantunya? Jasmine memberikan teriakan dingin dan 5 kata pendek itu menghantam anggota Supreme Ocean Palace yang berkumpul seperti sambaran petir ilahi. Mereka semua membeku di tempat dan mereka bahkan tidak berani menggeser kaki mereka 1 inci pun. Huff, Jasmine berkata dengan cibiran dingin sebelum dia berbicara dengan suara mengejek. Kamu adalah orang murahan dengan hati yang keji dan kehidupan yang tidak berharga, tetapi kamu sebenarnya berani menyebut dirimu penguasa laut. Ini benar-benar lelucon. Kata-kata Jasmine tidak murni kebencian dan ejekan. Karena dari sudut pandang pesawat tempat dia berasal, benua langit yang mendalam memang merupakan pesawat dasar dan rendah. Selain Yunche, tidak ada seorang pun dari seluruh benua langit yang mendalam yang cukup layak untuk dihias oleh matanya. Dia ingin melampiaskan kemarahan atas nama Yunche. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia membungkuk untuk mengejek dan membunuh orang-orang ini. Dengan melakukan itu, dia telah menodai tangannya dan menodai statusnya yang mulia. Saat suaranya yang dingin jatuh, tatapannya juga jatuh pada Huang Jiwuyu. Dia telah sepenuhnya menyaksikan keadaan menyedihkan Suan Yuan Wentian, Ye Meixi dan Ku Fengyi. Meskipun mereka belum mati, masing-masing dari mereka kehilangan martabat dan ketenaran yang telah mereka kumpulkan dalam hidup mereka. Jadi ketika tatapan Jasmine akhirnya tertuju padanya, seluruh tubuh Huang Jiwuyu bergetar hebat saat warna wajahnya berganti-ganti antara abu-abu dan putih. Jasmine menatap Huang Jiwuyu dan bahkan lekukan bibirnya yang paling samar pun mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuhnya. Senyum dingin
dinginnya menyebabkan jiwanya mengejang dan kejang sebelum dia akhirnya mengalihkan pandangannya sebelum berbicara dengan lembut. Apakah kamu tahu mengapa putri ini tidak membunuhmu? Di benua ini, kalian berempat adalah yang disebut sebagai Master Suci, tetapi bagi putri ini, ada jutaan orang sepertimu. Jadi bahkan jika ada beberapa juta lebih sedikit dari Anda, itu tidak akan membuat perbedaan. Belum lagi apa yang kamu sebut 4 tempat suci. Bahkan jika ada jutaan tempat suci, putri ini bisa menghancurkan semuanya dengan kedutan jariku. Untuk semua orang yang hadir, masing-masing dan setiap kata-kata Jasmine sangat mengejutkan dan mereka mengguncang hati dan jiwa mereka sampai ke inti. Tapi mereka baru saja menyaksikannya secara pribadi merobek puluhan kilometer ruang dan menghancurkan miti Heavenly Sword Region. Wilayah utara meskipun jaraknya 35.000 kilometer. Mengingat kekuatannya yang menyerupai Dewa Iblis kuno, kata-kata mengerikan itu pasti tidak sedikit dilebih-lebihkan ketika itu datang kepadanya. Tapi menyelamatkan nyawamu mungkin berguna bagiku. Jasmine berkata saat matanya menyapu penonton. Dia tidak menghukum Huang Jiwuyu, malah berjalan ke sisi Yunce. Meskipun membunuhmu hanya dengan membalikkan tanganku, murid putri ini Yunce masih belum bisa menghadapimu sendirian. Bagaimanapun, kalian semua masih bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua ini. Jika kalian semua mati dan meninggalkan Yunce tanpa lawan, maka itu hanya akan membahayakan pertumbuhannya di masa depan. Jadi kalian berempat hanya harus mencuci leher dan menunggu. Jalani hidup selagi masih bisa. Karena begitu kekuatannya tumbuh cukup, jika dia ingin salah satu dari kalian mati, kalian tidak punya pilihan selain mati. Tatapan Huang Jiwuyu, Ku Fengyi, Ye Meixi dan Suanyuan Wentian semuanya tepat tertuju pada Yunce. Memang benar, bahwa dengan kekuatan Jasmine, dia bisa membunuh mereka semudah dia memukul semut. Namun, meskipun dia telah menyakiti mereka, dia tidak mengambil nyawa mereka. Tapi untuk memikirkannya agar Yunce bisa melakukannya sendiri. Dia membiarkan 4 guru suci menjadi batu asahan bagi Yunce. Itu juga untuk mengatakan bahwa mulai saat ini dan seterusnya, hidup mereka akan dipegang teguh di tangan Yunce. Begitu kekuatan Yunce melampaui mereka, dia akan bisa membunuh mereka kapan saja dia ingin membalas dendam yang telah terbentuk hari ini. Selanjutnya, dengan Dewa Iblis seperti Jasmine yang menginstruksikannya, hari itu pasti tidak akan terlalu jauh. Pada saat yang sama, selama Jasmine ada, bahkan jika mereka ingin melarikan diri dari nasib ini, itu tidak mungkin. Apalagi, Jasmine berkata saat tatapannya menjadi dingin dan suaranya menjadi dingin dan suram, menyebabkan suhu di daerah itu tiba-tiba turun. Ada beberapa orang di antara kalian yang Yunce tidak membenci dan membencinya. Tetapi ketika sampai pada sesuatu seperti balas dendam, wajar jika seseorang harus melakukannya sendiri. Rasa dingin yang dalam dan menyeramkan menusuk tulang belakang mereka dan menusuk ke otak mereka, sebelum menyebar dan meresap ke setiap sudut tubuh dan jiwa mereka. Ini terutama berlaku untuk Suanyuan Wentian dan Ye Meixi. Karena mereka memiliki pertengkaran sebelumnya dengan Yunce sebelum apa yang terjadi hari ini. Jadi jika mereka ingin hidup, yang perlu mereka lakukan adalah mati-matian menenangkan dan menjilat Yunce. Mereka harus melakukannya dengan sekuat tenaga. Jika tidak, bukan hanya nyawa mereka yang hilang, bahkan mungkin membawa bencana yang menghapus tempat suci mereka. Jasmine mengulurkan tangan dan meraih ke lengan baju Yunce sebelum berbicara dengan suara serius. Ku Fengyi, lingkungan Istana Samudra Agungmu tidak buruk. Yunce masih terluka, jadi putri ini bersiap untuk membiarkannya beristirahat di sini 1 hari lagi. Selama periode ini, akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan putri ini melihat apapun yang tidak ingin dia lihat. Huff, Yunce, ayo kita pergi. Kami akan kembali ke tempat kami menginap tadi malam. Jasmine berkata dengan suara angkuh dan arogan. Baiklah. Yunce mengangguk sambil menggendong Xiao Yun, Suer, Yuanba, ayo pergi. Tunggu sebentar, Yunce, tunggu sebentar. Gadis Dewa Iblis yang mengerikan itu akan pergi dan semua orang yang hadir, terutama Huang Jiwuyu, telah menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar meminta mereka untuk tinggal. Kerumunan yang terkejut buru-buru melihat ke arah asal suara itu. Mereka ingin melihat siapa yang punya nyali untuk benar-benar memanggil Dewa Iblis yang mengerikan itu untuk tetap tinggal meskipun orang yang sebenarnya dipanggil adalah Yunce sendiri. Yang mengherankan, orang yang benar-benar memanggil mereka adalah Feng Hengkong. Yunce berbalik dan menjawab, Master Sekte dari Sekte Divine Phoenix, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Feng Hengkong bergegas untuk berdiri di samping Feng Shuir tetapi dia tidak berani melihat Jasmine dan suaranya cemas saat dia berbicara, Yunce, kami, batuk,
Aku menyerahkan Suir kepadamu 5 bulan yang lalu dan aku berkata kepada Anda bahwa setelah Suir mencapai usia 20, selama dia memiliki kecenderungan terhadap Anda, kami akan menetapkan tanggal pernikahan untuk Anda berdua. Pada saat yang sama, kami juga akan memenuhi syarat bahwa Blue Wind Permaisuri telah berbaring. Selama 5 bulan ini, Suir selalu berada di sisimu, dan 19 hari dari sekarang, Suir akan mencapai 20. Suir masih memiliki perasaan yang dalam dan tak tergoyahkan untukmu. Ketika dia tahu kamu terjebak di sarang iblis pembantaian bulan, dia dengan air mata terus mengawasinya setiap hari dan dia tidak mau pergi bahkan untuk sesaat. Jika Anda masih merasakan hal yang sama tentang Suir. Saat dia mendengar kalimat terakhir, Feng Ximing, yang berada di belakang, bergoyang keras dan matanya hampir keluar dari rongganya. Tapi sosok merah menakutkan selain Yun Che membuatnya terdiam dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga dia hampir mematahkan tulangnya sendiri. Yun Che langsung mengerti apa yang sedang terjadi, rubah tua yang licik ini telah melihat dengan kedua matanya sendiri betapa kuatnya Jasmine, jadi dia memutuskan untuk tanpa malu-malu menjadi gantungan. Jika Feng Suir menikah dengan Yun Che, maka bahkan jika kebenaran kematian Dewa Phoenix diumumkan kepada dunia, tidak ada seorang pun di bumi ini yang berani menyentuh sekte Divine Phoenix. Mata Feng Tianwei dan Feng Zukui keduanya berbinar dengan antisipasi. Mereka bimbang antara ketakutan dan harapan, satu-satunya ketakutan mereka adalah Yun Che tidak akan setuju. Feng Suir secara alami menguraikan niat Feng Hengkong dengan sangat cepat dan dia dengan cemas dan gugup berteriak, "Ayah kerajaan, masalah ini." Suir. Tepat saat Feng Suir membuka mulutnya, dia merasakan tangan kecilnya dicengkeram oleh Yun Che. Dia menjawab Feng Hengkong dengan suara yang paling serius, "Aku, Yun Che, tidak akan pernah dalam hidupku mengkhianati perasaan yang Suir miliki untukku. Jika Master Sekte Divine Phoenix bersedia menjodohkan Suir dengan saya akan dengan senang hati menyambutnya dengan tangan terbuka." "Kakak Yun." Feng Suir bergumam dengan suara lembut saat dia menundukkan kepala mungilnya dan menyembunyikan matanya yang berkabut. Hahaha. Hati sanubari Feng Hengkong yang terbungkus dan tegang menjadi rileks begitu dia mendengar kata-kata itu dan dia tidak bisa menahan tawanya. "Bagus. Ini memang sangat bagus. Aku, Feng Hengkong, memang tidak salah menilaimu." Setelah itu dia berbalik dan mengumumkan dengan suara nyaring, "Teman-temanku yang terhormat dari tempat suci dan 7 negara, gadis kecilku Feng Suir dan Yun Che telah saling menyayangi satu sama lain selama beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu. Kami juga membuat perjanjian untuk menjodohkannya dengannya. Hari ini, gadis kecilku akan berumur 20 dalam 19 hari. Jadi dalam 19 hari, sekte saya akan mengadakan perjamuan perayaan pertunangan besar di Phoenix City. Saya harap semua teman saya yang mulia dan terhormat di sini akan memberi saya kehormatan untuk menghadiri acara ini." Petik 2 tanda seru. Tanda pagar persetan denganku, rubah tua yang licik ini. Yun Che diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia memang cocok dengan gelar kaisar terbesar di antara 7 bangsa, kulitnya begitu tebal sehingga bahkan dinding Divine Phoenix City memucat jika dibandingkan. "Ayah kerajaan." Feng Suir berteriak malu dan cemas tetapi Feng Hengkong sudah tidak sabar meneriakkan undangan, jadi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika sebelum hari ini, kekuatan besar dari 7 negara akan menanggapi undangan Feng Hengkong, bahkan jika itu untuk pernikahan akbar, dengan mengirimkan beberapa orang penting untuk hadir. Tetapi jika bahkan satu tetua dari masing-masing 4 tempat suci hadir, mereka akan menunjukkan wajah yang cukup paling-paling, yang hadir akan setingkat Ling Kun atau Ji Qianrou. Dan itu untuk pernikahan akbar, bukan perjamuan pertunangan belaka. Tapi kali ini, situasinya benar-benar berbeda. Karena orang yang bertunangan dengan Putri Salju adalah Yun Che. Jadi tanpa menyebut 7 negara, bahkan jika itu adalah 4 tempat suci yang agung. Mereka perlu melakukan segala yang mereka bisa untuk menjilatnya sebelum dia menjadi cukup kuat, hanya demi bertahan hidup. Selanjutnya, perjamuan pertunangan ini akan menjadi kesempatan sempurna untuk melakukannya. Bahkan jika orang itu bodoh, dia akan menyadarinya bahkan jika dia berpikir dengan pantatnya. Jadi 4 guru suci pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk hadir secara pribadi dan mereka bahkan akan membawa banyak hadiah berharga sambil gemetar ketakutan dan gentar. Kecuali jika mereka tidak ingin hidup lagi. Itu seperti ketika kekuatan kecil berhadapan langsung dengan salah satu dari 4 tempat suci. Jadi seperti yang diharapkan, begitu Feng Hengkong selesai berbicara, si God Arena hanya terdiam sesaat sebelum teriakan penegasan dan sanjungan terdengar dari semua sisi. "Saya mengucapkan selamat kepada Guru Sekte Phoenix Suci. Ketika saatnya tiba aku pasti datang, pasti datang. Yang tua ini pasti akan hadir bersama seluruh keluarganya.
Selamat-selamat. Putri Salju dan Tuan Istana Yun hanyalah pasangan yang dibuat di surga, jadi itu harus menjadi kesempatan yang dirayakan oleh semua orang. Jika kami melewatkan acara besar yang akan membuat iri dunia, kami akan menyesalinya seumur hidup kami. Tuan Sekte Phoenix Suci memiliki putri yang luar biasa dan sekarang dia telah mendapatkan menantu yang sangat baik, itu benar-benar sesuatu yang membuat iri semua orang. Saya tidak tahu apa yang cocok dengan selera putri terhormat Anda dan Tuan Istana Yun, jadi saya berharap Guru Sekte Phoenix Suci dapat menasihati saya, sehingga adik laki-laki ini dapat mempersiapkan. Dalam sekejap mata, hegemoni yang terkumpul dari benua langit yang mendalam telah mengelilingi Feng Hengkong seperti bintang yang mengelilingi bulan. Jasmine menoleh untuk melirik keributan sebelum mengendus dingin dan pergi dengan gusar. Suer, Yuanba, ayo pergi. Yun Che menggendong Xiao Yun sambil buru-buru mengejar Jasmine. Kali ini Jasmine tidak memarahinya dengan marah, jadi bisa dikatakan bahwa dia memberinya banyak wajah sekarang. Itu aneh, dia sudah lama menyadari hubunganku dengan Suir. Jadi kenapa dia tiba-tiba jadi marah? Mungkinkah? Tidak mungkin, dia cemburu. Secara teoritis, itu seharusnya tidak mungkin, kan? Selain itu, mengapa Jasmine ingin tinggal di Supreme Ocean Palace untuk hari lain? Jika untuk merawat lukanya, bukankah lebih baik kembali ke Floating Cloud City atau Frozen Cloud Asgard? Bang! Yun Che tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak mengendalikan kecepatannya sendiri dan dia akhirnya memukul punggung Xia Yuanba yang ada di depannya. Xia Yuanba berbalik dan bertanya dengan mata terbelalak, "Kakak ipar, ada apa?" "Oh, tidak ada yang salah, tidak ada sama sekali. Aku hanya sedikit terganggu. Xiao Yun akan segera bangun, jadi ayo cepat kembali ke Venerable Cloud Palace," kata Yun Che sambil melambaikan tangan. Pada saat yang sama, aura berat, dingin dan berdarah yang menyelimuti arena Dewa Laut akhirnya memudar setelah kepergian Jasmine. Huang Jingwuyu adalah satu-satunya guru suci yang lolos dari hukuman Jasmine. Pada saat ini, setiap sudut jubahnya basah oleh keringat dingin. Fakta bahwa dia telah keluar dari seluruh urusan ini tanpa cedera masih membuatnya merasa seperti dia telah selamat dari bencana besar. Kejutan dan teror di hatinya bertahan untuk waktu yang lama tetapi ketika pikiran dan hatinya akhirnya kembali tenang. Dia menyadari bahwa alasan utama mengapa dia aman dan sehat adalah karena Xia Yuanba. Selain itu, Biru Kuno juga telah melangkah maju untuk membela kasus Yun Che, dan dia adalah satu-satunya di antara 4 tempat suci selain Xia Yuanba yang telah membela Yun Che sama sekali. Di sisi lain, Suan Yuan Wentian telah didukung oleh anggota wilayah pedang surgawi yang perkasa. Wajah Suan Yuan Wendao masih pucat pasi saat dia berkata dengan suara penuh rasa sakit dan berlinang air mata, "Ayah, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apa yang akan kita lakukan?" Hanya lengan kiri Suan Yuan Wentian yang terluka dan meskipun berdarah dan hancur, tulangnya tidak patah. Untuk seseorang di levelnya, ini sama sekali bukan luka serius dan paling lama akan sembuh dalam waktu setengah bulan. Tapi apa yang jutaan kali lebih mengerikan dari luka ini adalah perasaan terhina dan teror yang menguasai hatinya seperti kutukan iblis. Dadanya naik dan turun dengan keras sebelum dia berteriak dengan suara serak, "Pergi! Ayo pergi!" Konferensi pedang iblis telah diatur olehnya dan semuanya berjalan dengan sempurna sesuai dengan rencananya, tetapi pada akhirnya, semua rencananya telah hancur total karena penampilan Jasmine. Daerah pedang surgawi yang perkasa dan aula ilahi bulan matahari meninggalkan arena Dewa Laut dan mereka pergi dengan wajah muram dan sedih, tidak repot-repot mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Suaka Raja Absolut belum pergi, karena Jasmine tinggal di Istana Awan yang mulia tempat mereka juga tinggal. Jadi mereka juga tidak punya nyali untuk segera pergi. Adapun Istana Laut tertinggi, mereka tetap di tempat beku saat mereka gemetar ketakutan. Karena Jasmine akan tinggal 1 hari lagi. Bab 813. Sky Sword Heavenly Palace, bahtera terbesar di wilayah pedang surgawi yang perkasa, panjangnya beberapa kilometer. Pada saat ini, bahtera ini terbang kembali ke wilayah Mighty Heavenly Sword dengan kecepatan secepat mungkin. Hanya saja atmosfer di bahtera yang dalam sangat berat. "Tuan Pedang, apakah lukamu baik-baik saja?" Seorang tetua wilayah pedang surgawi yang perkasa bertanya dengan cemas. 3 penjaga pedang sudah mati, 25 tetua telah meninggal juga di antara mereka adalah 7 tetua yang berada di peringkat 10 besar. Hari ini, dia telah beralih dari penatua peringkat kelima di wilayah pedang surgawi yang perkasa menjadi orang teratas setelah Master Pedang. Ini benar-benar tragedi yang menyedihkan. Ketika mereka memikirkan kembali semua yang telah terjadi di arena Dewa Laut Istana Laut tertinggi, itu masih tampak seperti mimpi buruk yang paling konyol dan tidak masuk akal.
Luka saya baik-baik saja. Dia tidak pernah berencana membunuhku sejak awal, dia bahkan tidak memberiku pukulan serius. Tangan kiri Suanyuan Wentian menekan lengan kanannya, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bersukacita sama sekali. Karena pihak lain telah melakukan ini agar Yun Che bisa datang dan membunuhnya di masa depan. Itu setara dengan melepaskan alat yang masih memiliki beberapa kegunaan di masa depan. Kata dia menyebabkan semua tetua yang tersisa dari wilayah pedang surgawi yang perkasa bergidik keras. Teror dan ketakutan yang belum mereda sekali lagi mengangkat kepalanya seperti iblis yang terbangun di lubuk jiwa mereka, menyebabkan mereka merasa kedinginan di mana-mana. Tuan Pedang, orang itu, siapa dia? Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang menakutkan seperti itu? Suanyuan Joe berkata dengan sangat terkejut dan ketakutan. Sebelum konferensi pedang iblis, dia menyerang Yun Che dengan marah karena fakta bahwa dia telah mengetahui semua kartu truf dan rahasia Yun Che, jadi dia ingin membunuh Yun Che di depan semua orang. Ketika dia memikirkan tindakannya sekarang, dia menyadari bahwa fakta bahwa dia masih hidup secara praktis setara dengan mengambil kehidupan yang bebas. Saya tidak tahu, Suanyuan Wentian berkata sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya berwarna abu mati. Ekspresinya tidak mengandung sedikit pun arogansi atau intimidasi seperti biasanya, tapi dia pasti bukan orang dari dunia ini. Bukan, seseorang dari dunia ini. Poin itu tidak penting. Suanyuan Wentian memandang Suanyuan Wendao dengan alis cekung. Wendao, setelah dia menghancurkan wilayah utara kita di Sigat Arena, dia tidak mengajukan pertanyaan tentang siapa yang membunuh Xiao Ying di Floating Cloud City bertahun-tahun yang lalu, karena dia sudah tahu itu kamu, jadi dia merasa tidak perlu bertanya lebih jauh. Apa? Suanyuan Wendao segera sangat terkejut sehingga semua warna terkuras dari wajahnya. Huff. Suanyuan Wentian berkata dengan gigi terkatup, setelah dia menanyakan pertanyaan itu, kamu sangat takut sehingga kamu bahkan tidak bisa menjaga keseimbanganmu. Mengingat tingkat kekuatannya yang mengerikan, bagaimana itu bisa luput dari perhatiannya? Lalu apa yang kita lakukan? Suanyuan Wendao bergumam, seluruh tubuhnya lemas ketakutan saat kakinya menggigil tak terkendali. Huff. Suanyuan Wentian berkata dengan ekspresi gelap, yah, siapa yang harus disalahkan atas semua ini? Tanda tanya. Kami hanya bisa menyalahkan kebodohan, kemurahan hati, dan kesombongan Anda yang berlebihan. Ketika Xiao Ying keras kepala, kamu hanya membunuhnya dan membiarkannya begitu saja. Namun, Anda tidak melakukan pencarian jiwa dan juga tidak membunuh seluruh keluarganya. Jika Anda melakukannya, tidak akan ada Yun Che hari ini dan malapetaka hari ini juga tidak akan terjadi. Aku. Suanyuan Wendao sangat terkejut dan ketakutan sehingga dia terhuyung-huyung di tepi kehancuran dan dia tidak dapat merumuskan kata-kata. Tuan Pedang, kita tidak bisa menyalahkan semua kesalahan atas apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu pada Tuan Muda. Suanyuan Joe dengan hati-hati berkata, siapa yang mengira bahwa ikan kecil dari Floating Cloud City yang kecil itu sebenarnya adalah saudara angkat Yun King Hong. Bahkan jika yang lama ini, jika saya mendengar bahwa dia telah melakukan kontak dengan Yun King Hong, saya tidak akan berpikir serius bahwa saya akan mendapatkan informasi yang berguna darinya sejak awal, apalagi membuang-buang energi saya untuk melakukan jiwa, mencari atau menghancurkan seluruh keluarganya. Apalagi Tuan Muda masih muda. Cukup, Anda tidak perlu membuat alasan untuknya. Alis Suanyuan Wentian berkerut begitu dalam sehingga mereka praktis bersatu. Wendao, setelah kamu mengalami peristiwa hari ini, apakah kamu akhirnya mengerti mengapa ayahmu mengejar kekuasaan dengan cara apapun sepanjang hidupnya? Di dunia ini, hanya mereka yang memegang kekuasaan absolut yang memegang otoritas absolut. Mereka dapat dengan mudah menentukan nasib orang lain dan hidup kita tergantung pada keinginan dan keinginan mereka. Itu karena orang itu memegang kekuasaan mutlak, itulah sebabnya bahkan aku, Suanyuan Wentian, hanya cocok menjadi anjing yang bisa ditendang. Di depan dia, ayah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita hanya bisa menunggu kematian? Suanyuan Wendao benar-benar kehabisan akal. Sebagai tuan muda daerah pedang surgawi yang perkasa, dia tidak pernah tahu arti kata bahaya sampai hari ini. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasakan bayangan kematian yang paling mengerikan turun ke atasnya. Menunggu kematian. Mengapa kita harus menunggu kematian? Darah segar mengalir bebas dari sela-sela jari Suanyuan Wentian saat dia berbicara dengan nada sengit. Wendao, apakah kamu sudah melupakan semua pelajaran yang telah aku berikan kepadamu dari masa kecilmu sampai sekarang? Tanda tanya. Anda adalah putra saya, putra Suanyuan Wentian, Anda harus terus hidup. Lupakan integritas Anda dan lupakan harga diri Anda. Dalam menghadapi kelangsungan hidup,
semua hal itu benar-benar omong kosong. Bahkan jika Anda menderita penghinaan yang paling hina, bahkan jika Anda mengorbankan semua martabat dan kehormatan Anda, bahkan jika itu berarti Anda harus berlutut memohon untuk hidup Anda harus terus hidup, karena itu hanya ketika Anda masih hidup, kemungkinan itu akan terbuka untukmu. Suanyuan Wendao benar-benar terpana oleh kata-kata itu untuk sementara waktu sebelum dia berbicara dengan suara gemetar. Ayah, maksudmu? Suanyuan Wentian menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. 19 hari dari sekarang, Putri Salju dan Yunche akan bertunangan. Pada saat itu, kami, sebagai ayah dan anak, harus secara pribadi menghadiri dan menyiapkan hadiah terbesar yang mungkin kami temukan, bersama dengan semua harga diri kita. Adapun soal kau membunuh Xiao Ying bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika kau harus membuang semua martabat dan berlutut untuk memohon. Dan bahkan jika kau harus bersujud puluhan ribu kali. Bahkan jika Anda harus membiarkan orang-orang dari keluarga Xiao yang ingin membalas dendam menginjak-injak Anda dan menyiksa Anda seperti anjing yang kalah, selama Yunche tidak membunuh Anda, tidak ada yang tidak akan Anda lakukan. Tidak ada yang tidak akan kamu tahan. Kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak sumber daya yang dia miliki. Itu diukur dengan seberapa banyak penghinaan dan penghinaan yang bisa dia derita. Jika Anda dapat melakukan hal-hal ini, maka ketika saatnya tiba, saya, ayah Anda, akan dapat segera menyerahkan wilayah pedang surgawi yang perkasa ke tangan Anda tanpa satu kekhawatiran pun di dunia. Kata Suanyuan Wentian menyebabkan Suanyuan Wendao gemetar lebih hebat lagi. Dia mengangguk dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ayah, aku mengerti sekarang. Petik 2. Jiuding, kirim beberapa orang untuk terus mengawasi setiap gerakan yang dilakukan oleh Feng Juechen. Ya, Master Pedang. Suanyuan Jiuding menjawab dengan suara suram dan putus asa. Istana Samudra Agung. Begitu mereka kembali ke Venerable Cloud Palace, Yunche dengan hati-hati menempatkan Xiao Yun di tempat tidur. Setelah itu, dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas dahinya dan dia memindahkan energi langit dan bumi yang dikumpulkan oleh Jalan Agung Sang Buddha ke dalam tubuh Xiao Yun dengan kecepatan yang sangat lambat. Meskipun jiwa Xiao Yun tidak rusak, jiwanya sudah sangat lelah. Jika Yunche tidak membantu pemulihannya, dia akan tetap tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Dia ingin Xiao Yun bangun lebih cepat sehingga dia bisa membawanya kembali ke Floating Cloud City. Jasmine meliriknya sebelum memalingkan wajahnya dan menghadap ke arahnya. Pada saat yang sama, dia membelakangi Xia Yuanba dan Feng Shuir yang sangat gugup yang baru saja memasuki ruangan. Tangan Xia Yuanba terus menegang dan dia membuka mulutnya beberapa kali sebelum menutupnya lagi karena dia tidak tahu bagaimana memanggil Jasmine. Setelah disiksa oleh keraguan untuk waktu yang cukup lama, dia tiba-tiba mendapat ilham. Meskipun Yunche mengatakan bahwa dia bahkan lebih muda darinya, pada akhirnya, dia tetaplah Master Yunche. Jadi itu secara alami berarti bahwa dia adalah senior Yunche, tidak peduli berapapun usianya. Dan jika dia adalah senior Yunche, itu juga berarti dia adalah seniornya. Xia Yuanba segera memutuskan dirinya dan membuka mulutnya untuk berbicara, tapi suaranya masih penuh dengan kegugupan. Senior, Junior Xia, kalian berdua keluar. Jasmine bahkan tidak menoleh untuk melihat mereka saat dia mengeluarkan perintah dengan suaranya yang sedingin es. Xia Yuanba dan Feng Shuir langsung membeku di tempat saat mereka menatap Yunche dengan sedih dan menyedihkan yang meminta bantuannya. Shuir, kamu harus kembali ke tempat tinggal ayah kerajaanmu dulu. Dia pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Anda. Yuanba, pergi dan ucapkan terima kasih kepada senior kuno biru atas namaku. Batuk, tuanku tidak terlalu terbiasa melihat orang lain selain aku. Selain itu, sangat mungkin dia memiliki beberapa hal yang sangat istimewa untuk didiskusikan dengan saya sekarang. Kata Yunche saat dia merasakan sakit kepala datang. Meskipun kepribadian Jasmine telah berubah secara halus selama beberapa tahun terakhir, satu hal yang tetap sama adalah keangkuhannya. Tidak ada apapun di benua langit yang mendalam yang layak untuk memasuki penglihatannya. Lupakan orang-orang, dia bahkan berbicara dengan roh Dewa Naga dan roh Gagak Emas dengan cara yang jelas menghina. Baiklah. Xia Yuanba menganggukkan kepalanya dengan panik. Adik Shuir, ayo pergi. Feng Shuir dengan patuh menjawab. Dia sudah lama sangat ketakutan oleh aura Jasmine dan cara jahat ketika mereka masih di arena Dewa Laut. Dia sangat takut sehingga wajahnya yang cantik terus-menerus memucat ketakutan atas perbuatan Jasmine. Xia Yuanba dan Feng Shuir pergi dengan kecemasan dan kegugupan memenuhi hati mereka. Yunche berbicara kepada Jasmine dengan ekspresi sedih dan mencela di wajahnya. Jasmine, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Jika hanya Yuanba, itu akan baik-baik saja.
Tapi bagaimana jika kamu menakuti suirku dengan konyol? Huff, apa hubungan hidup atau mati mereka denganku? Jasmine berkata dengan jijik. Yun Che mengangkat bahunya sebelum melihat Jasmine dari atas ke bawah. Matanya berbinar ketika dia berkata, Jasmine, tubuhmu yang dibentuk kembali benar-benar persis sama dengan yang lama, praktis tidak ada perubahan sama sekali. Ya, benar, kenapa kau tidak membiarkanku menyentuh tubuhmu untuk memeriksa apakah rasanya sama seperti sebelumnya? Nya. Jasmine menamparkan lengan Yun Che sebelum dengan gugup mundur 2 langkah. Setelah itu alisnya yang halus melengkung dan ekspresinya menjadi kayu seperti papan, karena kelainan garis hidup Anda, kesempurnaan tubuh baru saya memang melebihi harapan saya dan itu juga akan bertahan jauh lebih lama dari yang saya perkirakan sebelumnya. Tidak akan ada masalah selama setidaknya 30 tahun lagi. Selama kita dapat menemukan bunga Udumbara Netherworld yang sempurna dalam 30 tahun ke depan, maka tidak akan ada masalah setelah itu. Jasmine, ada yang ingin aku tanyakan lagi padamu, kekuatanmu, di level berapa? Yun Che berkata dengan suara yang sangat tulus. Saat dia mengingat tindakannya yang mengejutkan dunia di Sigat Arena, matanya tanpa sadar melebar beberapa derajat saat dia melanjutkan, wilayah pedang surgawi yang perkasa setidaknya berjarak 35 hingga 40 ribu kilometer dari sini, tetapi kamu sebenarnya bisa. Itu karena ruang di tempat ini terlalu lemah. Jasmine berkata dengan jijik, ruangnya terlalu lemah. Yun Che bertanya dengan suara bingung. Hukum ruang angkasa di planet ini sangat rendah dan inferior, jadi saya akan dapat langsung melintasi 500.000 kilometer dengan menjentikkan jari saya, apalagi menggeser sesuatu hanya melalui ruang 35.000 kilometer. Suara Jasmine tidak berubah sama sekali, seolah-olah dia berbicara tentang hal yang paling umum di dunia. Jika di dunia tempat aku dilahirkan, dengan kekuatanku saat ini, tidak mungkin bagiku untuk meniru prestasi itu. Jasmine berbalik sebelum melanjutkan, mari kita ubah taktik kita di sini. Mengingat kekuatan Anda saat ini, Anda dapat menghancurkan sebagian besar ruang dengan ayunan pedang Anda, bahkan ketika Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda. Jika Anda berada di dunia di mana hukum ruang angkasa jauh lebih unggul dan kelas lebih tinggi misalnya, dunia tempat saya dilahirkan, bahkan jika kekuatan Anda yang dalam 10 kali lebih kuat daripada saat ini, Anda bahkan tidak akan dapat menyebabkan ruang di sana sedikit terdistorsi, bahkan jika Anda menyerang dengan kekuatan penuh Anda, apalagi menyebabkannya runtuh. Mulut Yun Che terbuka lebar, hatinya dipenuhi dengan kejutan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa Jasmine mengatakan mengingat kekuatannya saat ini. Lalu kamu, sekarang, berapa persentase kekuatan yang kamu miliki saat ini dibandingkan dengan puncakmu? Jasmine melihat tangannya sendiri, yang seputih salju seperti batu giok halus, sebelum mengepalkannya dengan ringan, bahkan tidak 10%. Petik 2 tanda seru. Akeong tanda pagar persen, Yun Che diam-diam menghirup udara dingin. Ini bahkan bukan 10% dari kekuatannya dan itu sudah sangat menakutkan. Lalu seberapa kuat Jasmine dengan seluruh kekuatannya sebenarnya? Mungkinkah ada sekelompok monster seperti dia di dunia tempat dia berasal? Namun, begitu tubuhku terbentuk kembali, kekuatanku juga akan pulih dengan cepat. Mengingat kondisi tubuhku saat ini, aku hanya perlu sekitar 1 tahun untuk memulihkan kekuatan penuhku. Jasmine mengatakan ini dengan suara yang sangat santai, pupil matanya yang sekeras berlian tidak mencerminkan sedikit pun kegembiraan. Kemudian, setelah dia mengucapkan satu kata itu, Yun Che menemukan bahwa sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengucapkannya. Dia ingin bertanya pada Jasmine hanya satu pertanyaan. Sekarang tubuhnya telah dibentuk kembali dan dia tidak lagi perlu bergantung pada hidupnya untuk bertahan hidup, apa yang ingin dia lakukan mulai sekarang? Apakah dia akan kembali ke rumah yang dia tinggalkan 7 tahun lalu, atau akankah dia? Dia tidak berani menanyakan pertanyaan ini, karena dia takut mendengar jawaban yang paling dia takuti. Kenapa kamu bilang kamu ingin tinggal di Supreme Ocean Palace untuk 1 hari lagi? Yun Che mengajukan pertanyaan yang sama sekali berbeda tetapi suaranya menjadi sangat tidak wajar. Mata Jasmine perlahan berbalik saat dia menghadap ke selatan, alisnya yang berbentuk bulan sabit sedikit mengencang, aku ingin mengunjungi sarang iblis pembantaian bulan lagi. Sekarang tubuh saya telah dibentuk kembali dan saya bukan lagi tubuh roh, energi iblis di sarang iblis pembantaian bulan tidak akan mempengaruhi saya dengan cara apapun. Jadi saya harus pergi dan melihat dan mencari tahu persis apa yang telah melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi seperti itu. Bab 814. Di selatan Istana Samudra Agung, pulau yang pernah berdiri telah hancur total. Namun, segel biru tua itu masih lengkap dan mengapung di atas laut, benar-benar mengisolasi sarang iblis pembantaian bulan.
Retakan dimensi tiba-tiba muncul di langit di atas penghalang dan seorang gadis muda berambut merah berpakaian merah perlahan berjalan keluar. Selain lautan luas yang tak terbatas dan penghalang yang telah berdiri selama 10.000 tahun, tidak ada yang lain di daerah itu. Saat Jasmine turun tepat di atas penghalang, dia dengan santai melambaikan tangannya. Rip, penghalang penyegel yang dibanggakan sebagai yang terkuat di benua langit yang mendalam ini telah retak seperti selembar kertas paling rapuh di bawah gelombang kasual Jasmine dan tidak beregenerasi untuk waktu yang lama. Jasmine tanpa emosi melangkah masuk dan hanya ketika dia benar-benar masuk memiliki celah di segel penghalang itu sendiri secara instan. Pada saat yang sama, di dalam Venerable Cloud Palace dari Supreme Ocean Palace. Tok 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 tok, di luar, suara ketukan hati-hati dan bahkan suara Xia Yuanba yang lebih hati-hati berdering. Kakak ipar, tuanku ingin bertemu tuanmu, apakah akan nyaman? Yun Ce, yang saat ini membantu Xiao Yun memulihkan kekuatan jiwanya berdiri, berjalan mendekat dan langsung membuka pintu. Dia melihat Xia Yuanba dan Master Spiritual Absolute Blue berdiri di sana dengan sangat hati-hati dan menjawab dengan serius, Guru Spiritual Absolute Blue, Yuanba. Tuanku memiliki beberapa bisnis dan baru saja keluar. Silahkan masuk dulu. Fiuh. Mendengar bahwa Jasmine tidak ada, wajah guru spiritual biru kuno menjadi tampak lega. Jelas bahwa dia tidak ingin melihat Jasmine. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menjawab dengan hormat, jika itu masalahnya, yang kuno ini tidak akan mengganggu lagi. Ketika tuanmu yang terhormat kembali, aku harus menyusahkanmu untuk membantu menyampaikan terima kasih kepada Kaisar Suci Tanah Suci karena telah melepaskannya. Juga, Kaisar Suci sangat menyesal dan malu atas apa yang terjadi hari ini. Meskipun dia ingin secara pribadi datang dan meminta maaf, dia merasa bahwa dia tidak bertatap muka denganmu. Itulah sebabnya dia mengirim yang kuno ini ke sini. Dalam beberapa hari mendatang, Kaisar Suci pasti akan membawa banyak hadiah untuk datang dan meminta maaf. Jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, guru spiritual yang sangat terhormat dari Tanah Suci bertindak dengan sangat hormat di depannya, bahkan jika Kaisar Suci Huangji Wuyu secara pribadi datang, tidak diragukan lagi akan sama. Ini adalah tingkat ketakutan yang diperintahkan Jasmine. Yun Ce dengan cepat membalas niat baik, biru kuno senior tidak perlu melakukan ini. Hari ini, di antara 4 tempat suci besar, hanya senior biru kuno yang berbicara untuk junior dan ini adalah sesuatu yang akan selalu diingat junior. Adapun Kaisar Suci, meskipun dia memperlakukan saya tanpa perasaan terlebih dahulu, karena kebaikan dan penghargaannya terhadap Yuanba, saya dapat dengan cepat melupakan betapa kejamnya dia memperlakukan saya hari ini. Namun, hanya sekali ini. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas kemurahan hati teman kecil Yun. Saya percaya Kaisar Suci juga akan dengan tegas mengingat keanggunan teman kecil Yun. Guru spiritual biru tua diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak menyangka beberapa kata yang dia katakan untuk Yun Ce akan menuai imbalan seperti itu. Karena hubungannya dengan Xia Yuanba, dia melakukan kontak dengan Yun Ce beberapa kali dan mereka bisa dianggap berhubungan baik. Setelah apa yang terjadi hari ini, bahkan sikap Huangji Wuyu terhadapnya sangat berubah. Setelah tenang, Huangji Wuyu duduk dan berpikir dengan hati-hati. Fakta bahwa dia tidak berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti 3 guru suci lainnya pasti karena Yun Ce mengirim transmisi suara kepada gadis itu untuk memintanya melepaskannya. Ini adalah satu-satunya penjelasan dan alasannya adalah alami karena Yuanba. Hampir semua orang tahu bahwa Yun Ce adalah orang yang menyimpan dendam. Namun, siapapun yang mengerti Yun Ce juga akan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat setia. Meskipun Huangji Wuyu telah memperlakukannya tanpa perasaan terlebih dahulu, ketika dia memikirkan identitas dan posisi Xia Yuanba, dia masih memilih untuk melepaskan Huangji Wuyu, setidaknya dalam hal tindakan. Teman kecil Yun, apakah mungkin memberitahu saya nama tuanmu yang terhormat? Ketika guru spiritual biru kuno menanyakan pertanyaan ini, dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut Jasmine akan muncul kapan saja dan tidak senang dengan pertanyaannya. Kemunculan Jasmine menyebabkan 4 tempat suci hampir mengompol karena ketakutan, tetapi sejak awal hingga akhir, tidak ada yang tahu siapa namanya, hanya saja dia menyebut dirinya sebagai putri ini. Yun Ce ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan nada meminta maaf, saya tidak tahu apakah dia bersedia memberitahu orang lain namanya. Ketika dia kembali, saya akan meminta izinnya. Guru spiritual biru kuno dengan tergesa-gesa menjawab, yang kuno ini yang terlalu mendadak. Itu benar, teman kecil Yun, ku dengar kau terluka. Kaisar Suci secara khusus meminta yang kuno ini untuk mengirimkan embun hati suci bunga segudang dari Tanah Suci. Embun ini adalah obat paling berharga dari Tanah Suci kita untuk pengobatan. Dibutuhkan 300 tahun untuk memproduksi satu dan saat ini,
di dalam tanah suci kami, hanya tersisa 3 botol. Saat dia berbicara, guru spiritual biru kuno mengeluarkan botol hijau giok kecil dan bau aromatik yang luar biasa tercium samar-samar ke udara. Dengan sekali mengendus, Yunce sudah tahu bahwa benda ini tidak normal. Jika efeknya memuaskan, dia hanya perlu memeriksa khasiat obatnya sebelum dia bisa membuatnya sendiri menggunakan mutiara racun langit, sama seperti pil tuan. Yunce tentu saja tidak setuju dan menerimanya dengan ucapan terima kasih biasa. Jika demikian, maka yang kuno ini tidak akan mengomel lagi. Oh benar, Kaisar Suci telah mengatakan bahwa selama acara gembira teman kecil Yun dan Putri Divine Phoenix 19 hari kemudian, dia secara pribadi akan hadir dan meminta maaf kepada Anda secara langsung lagi. Ketika guru spiritual biru tua dan Xia Yuanba pergi dan Yunce pergi untuk mengantar mereka, tepat saat dia akan menutup pintu sepenuhnya, dia melihat Ziji bergegas mendekat. Ziji yang melihat guru spiritual biru kuno berhenti dan berbicara dengannya sebentar sebelum mendekati Yunce dengan langkah tergesa-gesa. Bahkan jika Yunce menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan dapat mengetahui alasan mengapa Ziji datang. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka pintu kamarnya dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Zi senior, bagaimana cedera Sovereign dari Seas? Ekspresi Ziji segera berubah canggung sebelum dia tertawa pahit. Saya masih harus sangat berterima kasih kepada tuanmu yang terhormat karena telah menunjukkan kebaikan. Yang tua ini awalnya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tuanmu, tetapi barusan ketika saya bertemu dengan guru spiritual biru kuno, saya mengetahui bahwa tuan terhormat Anda tidak ada. Sovereign dari Seas yang dihormati, semua giginya hancur dengan satu tamparan dari Jasmine. Yang lebih buruk adalah dia kehilangan semua kekuatan dan reputasinya. Sekarang, Ziji masih harus datang dengan menyedihkan untuk mengucapkan terima kasih dan memperkuat hubungan meskipun dapat dikatakan bahwa Ku Fengyi pantas mendapatkannya, masih harus dicatat bahwa ini adalah kekuatan dari kekuatan absolut. Bahkan jika itu adalah 4 tempat suci yang agung dan bahkan jika mereka menggertakkan gigi karena kebencian, mereka tidak punya pilihan selain bertindak dengan patuh. Tidak perlu terima kasih. Dia tidak akan terganggu sama sekali. Dia bahkan mungkin mengeluh bahwa itu menjengkelkan, jawab Yunce. Ya, pada level tuanmu, masalah hari ini mungkin tidak lagi ada di pikirannya. Ziji buru-buru menambahkan, sebenarnya, yang lama ini datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu atas nama penguasa laut. The Sovereign dari Seas awalnya ingin datang secara pribadi tetapi lukanya ada di wajahnya, membuatnya agak tidak pantas untuk bertemu orang. Selain itu, dia tahu bahwa dia tidak memiliki wajah untuk melihat Anda jadi dia mengirim yang lama ini untuk melakukannya atas namanya. Mengenai masalah hari ini, Supreme Ocean Palace-ku telah memperlakukanmu dengan memalukan. Selama kita bisa mengurangi kebencian di hati Tuan Istana Yun, permintaan apapun dari Tuan Istana Yun akan ditangani dengan upaya penuh oleh Istana Laut kita. Kata-kata Ziji benar-benar tulus, tapi di dalam hati Yunce, dia tidak merasa sedikit pun puas dan juga tidak merasakan kemarahannya mereda. Dia hanya merasa sangat sedih. Jika bukan karena Jasmine hari ini, apakah ada di antara mereka yang merasa bersalah? Apakah mereka akan begitu takut? Tepat sebelum Jasmine muncul, setiap kata yang diucapkan oleh Huang Jingwuyu dan Ku Fengyi tetap terukir jelas di hati Yunce. Terutama wajah mengerikan mereka yang terungkap setelah dia berseru bahwa cermin samsara ada padanya. Saat itu, di manakah rasa bersalah mereka? Dalam hati Yunce, dia tahu dengan jelas bahwa tujuan utama Kaisar Suci dan penguasa laut mengirim biru kuno dan Ziji adalah untuk menguji sikapnya terhadap mereka. Lagi pula, kata-kata yang diucapkan Jasmine itu berarti bahwa nasib keempat guru suci terletak pada Yunce lebih jauh lagi, itu adalah nasib masa depan mereka yang akan datang. Untuk Huang Jingwuyu, karena hubungannya dengan Xia Yuanba, dia bisa mengatakan bahwa dia akan melupakannya. Namun, bagi Ku Fengyi dia tidak begitu murah hati untuk langsung memaafkan seseorang yang ingin membunuhnya. Baiklah, junior ini akan mengingat kata-kata senior Ziji. Saat ini, juniornya masih cedera dan perlu konsentrasi untuk pemulihan. Saya tidak akan mempertahankan senior Ziji lagi. Jika tidak ada yang lain, senior dapat pergi. Alis Ziji bergerak sedikit saat dia menghela nafas secara rahasia dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna ungu mengkilap. Jika itu masalahnya, yang lama tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah pil Dewa Laut yang hanya dimiliki oleh Istana Laut saya. Ini adalah pil mendalam yang terbuat dari Stone Dragon Shark, binatang laut terbesar di lautan luas, serta isi perut 10 binatang laut yang berbeda dan 900 jenis tumbuhan yang ditemukan di laut dalam. Karena hiu naga batu adalah makhluk langka yang jumlahnya sedikit dan sulit ditangkap,
setiap pil Dewa Laut adalah benda langka yang diinginkan semua orang dan itu adalah harta tertinggi dari istana laut tertinggi kita. Ini dapat menyembuhkan ribuan racun dan dapat membantu pemulihan vitalitas dengan cepat. Ini juga sangat bermanfaat dalam membantu kultivasi mendalam. Ini adalah hadiah kecil dari Sovereign dari Seas. Tuan Istana Yun, tolong jangan menolaknya. Baiklah, junior ini mengucapkan terima kasih. Yun Che langsung mengulurkan tangannya dan mengambil pil itu. Hadiah dari Supreme Ocean Palace adalah hal-hal yang bisa diambil Yun Che dengan tenang. Jika itu masalahnya, yang tua ini harus pergi. Selama upacara pertunangan antara Master Istana Yun dan Putri Salju, yang lama ini akan datang dengan penguasa laut untuk memberi selamat kepada Anda. Pamitan. Ziji pergi, mengeluarkan Myriad Flower Sacred Heart Dew yang diberikan oleh Ancient Blue padanya dan Sigat Pelet yang diberikan Ziji kepada Yun Che menghela nafas panjang. Kapan aku bisa sekuat Jasmine? Mungkin tidak dalam kehidupan ini. Baiklah, mungkin juga tidak di kehidupan selanjutnya. Sarang Iblis Pembantaian Bulan. Ketika Yun Che datang ke sini sebelumnya, tempat itu diterangi oleh cahaya ungu yang dipancarkan oleh bunga udumbara Netherworld. Namun, sarang iblis pembantaian bulan saat ini adalah lautan kegelapan tanpa batas dan keheningan yang mengerikan. Bahkan dengan penglihatan Jasmine, dia tidak akan bisa melihat apapun dalam kegelapan mutlak seperti itu. Namun, dengan indera spiritualnya yang kuat, setiap butir pasir sangat jernih. Jasmine terus berjalan ke depan sampai dia mencapai ujung sarang iblis pembantaian bulan dan berdiri di depan dinding batu yang telah runtuh. Di luar dinding batu, lapisan dan lapisan energi gelap tingkat yang sangat tinggi perlahan-lahan meluap, disertai dengan aura berbahaya yang bahkan membuat jantung Jasmine menegang. Jasmine mengulurkan lengannya dan bola cahaya merah darah muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, setiap sudut sarang iblis pembantaian bulan telah diterangi dengan warna merah darah tanpa kecuali. Melangkah ke lampu merah, Jasmine melewati dinding yang hancur dan langkahnya akhirnya memasuki dunia gelap di balik dinding batu. Pada langkah pertamanya, Jasmine tampak seperti disambar petir dan berdiri terpaku di sana. Sebab, setelah dia memasuki dunia di balik dinding batu, mengandalkan lampu merah di tangannya. Hanya dalam satu pandangan, dia sudah melihat objek yang memancarkan energi gelap dan aura berbahaya. Dia menatap benda itu, saat matanya yang sedikit merah menyusut dan melebar pada interval yang berbeda. Namun tubuhnya seolah-olah telah membeku karena dia tetap diam atau seperti dia tidak berani bergerak. Mengejutkan, menakutkan, nyata, tidak bisa dipercaya, dan jiwa gemetar tak terkendali. Ekspresi dan tatapannya saat ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Che belum pernah lihat sebelumnya. Jasmine tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang sangat lama tanpa gerakan atau suara, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dalam keterkejutan. Hanya setelah lebih dari 5 menit berlalu, suara keterkejutan dan keseriusan yang luar biasa keluar dari bibir Jasmine saat dia mengucapkan nama yang benar-benar menakutkan yang bahkan akan menyebabkan dewa-dewa sejati kuno dan dewa-dewa iblis gemetar. Roda bayi jahat, segudang kesengsaraan. Bab 815. Lampu merah di telapak tangan Jasmine menghilang karena keterkejutannya, tetapi meskipun kegelapan mutlak di dalam sarang iblis pembantaian bulan, siluet roda roulette hitam pekat masih tampak jelas di mata Jasmine. Tubuhnya hitam pekat tapi mungkin, keberadaannya telah melampaui kegelapan. Bahkan dalam kegelapan mutlak, dia masih melihatnya dengan sangat jelas. Itu seperti mata iblis yang terbuka di dalam jurang yang tak berujung. Jasmine tidak pernah berpikir bahwa dia akan pernah melihat pengalaman paling menakutkan dalam ingatannya yang diwarisi sebelumnya. Seiring dengan ingatan yang dia miliki, hampir semua ketakutannya terkonsentrasi pada gambar itu dan namanya. Roda segudang kesengsaraan bayi jahat. Dari awal era primordial, dibesarkan menggunakan energi negatif paling ekstrim dari primal chaos dan memiliki energi yin dan paling jahat, itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh para dewa dan iblis. Meskipun terdaftar dalam harta karun mendalam surgawi, itu sebenarnya bukan harta karun tetapi keberadaan yang paling menakutkan dari dimensi primordial. Meskipun berada di peringkat kedua dalam peringkat harta karun mendalam surgawi, itu, bersama dengan pedang leluhur penghukum surgawi dibuat secara bersamaan dari dua energi ekstrim. Dalam hal kekuatan destruktif, itu pasti tidak pucat dibandingkan dengan pedang leluhur penghukum surgawi. Namun, karena fakta bahwa atribut energi dari pedang leluhur penghukum surgawi adalah suci dan roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan adalah jahat, itu hanya dapat ditempatkan di belakang pedang leluhur penghukum surgawi. Terakhir kali muncul, ledakan energi serta pelepasan racun paling ganas dari dunia primordial segudang kesengsaraan memusnahkan semua dewa dan iblis, menyebabkan era para dewa dan iblis berakhir dengan kepunahan.
Kekuatan dan terornya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan atau dipahami oleh makhluk hidup saat ini. Setelah akhir era para dewa dan iblis, itu telah menghilang bersama dengan pedang leluhur penghukum surgawi dan tidak pernah muncul lagi. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, manusia tidak pernah menyerah untuk mencari pedang leluhur penghukum surgawi karena mereka berharap memiliki kekuatan Tianxing yang tak terkalahkan. Namun, tidak ada yang pernah mencoba untuk mencari Evil Infant's Well of Myriad Tribulations karena itu hanya akan membawa bencana paling menakutkan di dunia. Pada saat ini, objek menakutkan yang telah menghilang selama 1 juta tahun ini sekarang muncul dengan jelas di depan Jasmine. Tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa dalam kekacauan utama yang luas, itu sebenarnya akan disembunyikan di tempat seperti ini. Bahkan jika dewa sejati telah melihatnya, dia masih akan merasakan ketakutan yang besar darinya. Tentu saja Jasmine yang hanya mewarisi sebagian dari kekuatan dewa sejati, dan dari ingatan warisan dewa sejati, semua informasi yang dia miliki mengenai roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan adalah karakteristik dari penampilan luar dan auranya. Yang tersisa hanyalah ketakutan sedingin es. Melihatnya seolah-olah dia telah melihat neraka tingkat terendah. Jasmine tidak pernah terpana begitu lama sebelumnya, tetapi setelah waktu yang lama, tekadnya akhirnya berhasil menekan rasa takut yang sangat besar karena meskipun itu adalah Evil Infant's Well of Myriad Tribulation, auranya benar-benar terlalu lemah. Itu sangat lemah sehingga auranya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya yang tidak lengkap saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sarang iblis pembantaian bulan selama ini. Menekan rasa takut, ketenangan, dan kedinginannya secara bertahap kembali ke mata Jasmine saat dia mulai melangkah maju sekali lagi. 1 langkah, 2 langkah, perlahan-lahan mendekati roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan. Dengan pendekatannya, tekanan yang datang dari Evil Infant's Well of Myriad Tribulations malah dengan cepat berkurang. Huff, sudut bibir Jasmine terangkat saat dia mengucapkan dengan suara dingin yang terdengar seolah-olah dia sedang mengejek, surga yang menentang objek yang ada sejak awal zaman purba, yang mengakhiri era dewa dan iblis, berakhir dalam keadaan menyedihkan sehingga sekarang bahkan manusia sepertiku dapat dengan mudah mengatasi pencegahanmu. Dari kejutan besar awal hingga ketenangan terakhirnya, bersama dengan semua yang telah terjadi di dalam sarang iblis pembantaian bulan, Jasmine langsung mengerti mengapa penguasa iblis pembantaian bulan bisa ada di luar kepunahan para dewa dan iblis dan bertahan sampai sekarang. Semua misteri di sekitar Moonslaughter Devil Sovereign juga langsung terbongkar. Tidak peduli seberapa kuat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, itu tetaplah sebuah objek dan bukan makhluk hidup. Jika ingin mengeluarkan seluruh potensinya, dibutuhkan makhluk hidup sebagai mediumnya. Untuk artefak normal, bahkan jika itu memiliki kesadaran dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, itu masih dikendalikan oleh makhluk hidup. Namun, untuk Evil Infant's Well of Myriad Tribulations, level dan kekuatannya terlalu unggul. Itu malah bisa mengendalikan makhluk hidup, atau bahkan iblis. Penguasa iblis pembantaian bulan adalah tepatnya yang dipilih oleh Evil Infant's Well of Myriad Tribulation atau mungkin lebih akurat untuk memanggilnya tuan rumah. Jutaan tahun yang lalu, semua iblis yang menjadi gila karena dipaksa dalam bahaya putus asa telah membuka segel roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan, memungkinkannya kembali ke dunia sekali lagi. Setelah disegel begitu lama, roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan telah mengumpulkan energi negatif dalam jumlah tak terbatas. Setelah lolos dari batasannya, energinya meledak dengan liar dan mengambil penguasa iblis pembantaian bulan sebagai tuan rumahnya. Itu kemudian melepaskan Myriad Tribulation yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi serta memusnahkan semua dewa dan iblis. Selanjutnya, pedang leluhur yang menghukum surga, satu-satunya hal yang bisa melawannya, tetap hilang, jadi ini menyebabkan pemusnahan para dewa dan iblis. Adapun Moonslaughter Devil Sovereign, karena itu adalah tuan rumah yang dikendalikan oleh Evil Infant's Well of Myriad Tribulations, dia secara alami juga selamat. Ini juga mengapa penguasa iblis pembantaian bulan mengatakan bahwa dia harus membunuh putranya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia menyegel jiwa iblis putranya ke dalam pedang iblis malam abadi karena penguasa iblis pembantaian bulan dan pedangnya diikat menjadi satu. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa iblis putranya saat dia berada di bawah kekuatan penghancur roda bayi jahat kesengsaraan segudang. Setelah melenyapkan semua dewa dan iblis, kekuatan Evil Infant's Well of Myriad Tribulation turun drastis, bahkan mungkin sampai benar-benar kelelahan. Namun, selain penguasa iblis pembantaian bulan, satu dewa lain tidak menghadapi kepunahan dan itu adalah dewa jahat yang tidak langsung jatuh meskipun diracuni dengan segudang kesengsaraan. Meskipun kekuatan Evil Infant's Well of Myriad Tribulation melemah secara drastis, Evil God masih tidak bisa menghancurkannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghancurkannya.
Sebagai tuan rumah Evil Infant's Well of Myriad Tribulation, Moonslaughter Devil Sovereign juga tidak bisa dihancurkan oleh Evil God. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan dewa jahat hanyalah menggunakan semua kekuatannya yang tersisa dan menyegel roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan bersama dengan penguasa iblis pembantaian bulan dan berharap segel yang berkepanjangan dapat membasmi keberadaan penguasa iblis pembantaian bulan. Ini juga alasan mengapa penguasa iblis pembantaian bulan hanya disegel oleh dewa jahat selama jutaan tahun dan tidak dibunuh olehnya saat itu. Bukannya dewa jahat tidak mau, itu karena dia tidak bisa. Di dalam Primal Chaos yang luas, lokasi penyegelan sebenarnya adalah benua langit yang mendalam yang terletak di bintang kutub biru yang tampak biasa-biasa saja ini. Segel yang ditinggalkan oleh Evil God bukanlah segel sederhana. Itu juga memiliki kekuatan melahap yang kuat. Dalam jutaan tahun disegel, roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan terus-menerus dilahap oleh kekuatan dewa jahat. Kekuatannya yang sudah banyak dikonsumsi semakin melemah dan bahkan kehilangan kendali penguasa iblis pembantaian bulan, yang berarti bahwa dia bukan lagi tuan rumahnya dan mereka menjadi eksistensi independen. Ini juga mengapa Moonslaughter Devil Sovereign tiba-tiba berkata bahwa, segel Evil God menghancurkan tubuh iblis dan jiwa iblis raja ini, tetapi juga membiarkan raja ini mendapatkan kembali kebebasannya. Karena tidak lagi menjadi tuan rumah Evil Infant's Well of Myriad Tribulation, Moonslaughter Devil Sovereign secara alami kehilangan perlindungannya dan menderita dari kekuatan melahap yang sama dari Evil God, menyebabkan vitalitas dan asal jiwanya menjadi sangat rusak. Kontrak dengan pedang iblis pembantaian bulan juga dihentikan, memungkinkan pedang yang memiliki jiwa iblis putranya menjadi eksistensi independen juga. Akhirnya, 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segel dewa jahat akhirnya padam, memungkinkan roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan, penguasa iblis pembantaian bulan, dan pedang iblis pembantaian bulan terlepas. Namun, karena menderita dari kekuatan melahap dewa jahat selama 1 juta tahun, kekuatan jiwa penguasa iblis pembantaian bulan menjadi sangat lemah. Awalnya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar hancur tetapi dia untungnya ditemukan oleh leluhur pendiri istana lautan tertinggi, kemudian disegel di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Oleh karena itu, di dalam segel Supreme Ocean Palace, ia mengandalkan aura gelap yang dipancarkan oleh Evil Infant's Well of Myriad Tribulation serta bunga udumbara Netherworld yang muncul untuk bertahan hidup. Pedang iblis pembantaian bulan jatuh ke benua langit yang mendalam dan membangun kerajaan malam abadi. Bahkan segel lemah yang tersisa telah dihancurkan selama konferensi pedang iblis hari ini. Namun, bahkan jika jiwa iblis yang tersisa belum bubar, itu sudah melemah sampai batas yang menyedihkan. Adapun roda bayi jahat kesengsaraan segudang, setelah segelnya dihancurkan, itu terus tetap di sana, perlahan melepaskan aura kegelapan tingkat yang sangat tinggi tetapi lemah. Di masa lalu, itu telah memusnahkan semua dewa dan iblis. Hari ini, itu dalam keadaan yang sangat lemah dan menyedihkan sehingga hanya bisa tetap berada di dataran yang gelap, tidak pernah melihat cahaya hari lagi. Sebelumnya, penguasa iblis pembantaian bulan adalah kejutan dan misteri terbesar di hati Jasmine. Tapi sekarang, ketika dia melihat roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan, bahkan tanpa hal lain, semua misteri telah terpecahkan. Ini adalah satu-satunya alasan dan satu-satunya penjelasan. Namun, alasan untuk semua ini jauh lebih menakutkan daripada semua yang Jasmine bayangkan. Karena itu melibatkan objek paling menakutkan di seluruh alam Primal Chaos. Jasmine berhenti dan berdiri di depan Evil Infant's Well of Myriad Tribulations, matanya membiaskan cahaya gelap yang membuat Evil Infant's Well of Myriad Tribulation tampak seperti jurang yang gelap gulita. Dia perlahan berkata, setelah akhir era dewa, banyak orang berspekulasi tentang lokasi Evil Infant's Well of Myriad Tribulation dan bahkan lebih banyak orang mencoba untuk mencari tahu apa yang dilakukan Evil God sebelum dia jatuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan benar-benar menjadi orang pertama di dunia yang menemukan jawabannya. Jasmine perlahan mengangkat kedua tangannya dan bola cahaya merah tua diam-diam berkumpul di antara telapak tangannya. Roh ilahi gagak emas menyebutkan bahwa ini adalah planet pertama yang diciptakan oleh dewa jahat dan tempat dia jatuh pada akhirnya. Saya bahkan bertanya-tanya sebelumnya, mengapa planet yang secara pribadi diciptakan dan dipandang tinggi oleh dewa jahat ini memiliki begitu sedikit sumber daya dan memiliki tingkat aura yang sangat rendah. Jadi akar masalahnya sebenarnya ada di sini. Itu agar bahkan jika kamu berhasil lolos dari segel suatu hari, di dunia dengan konsentrasi energi yang langka dan menjadi dunia tingkat rendah, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memulihkan energimu dengan cepat. Dewa jahat benar-benar teliti. Jika dewa jahat tidak bisa menghancurkanmu, tentu saja aku juga tidak bisa. Tapi, dengan kekuatanku saat ini, menyegelmu dengan mudah.
Ekspresi Jasmine mendung saat bola cahaya merah di antara telapak tangannya menjadi gelap menjadi warna merah tua. Jika aku menggunakan semua energiku, aku bisa menyegelmu selama 3 hingga 4.000 tahun. Mengendus. Cahaya gelap pada Evil Infant's Well of Myriad Tribulation bergetar. Dalam benak Jasmine, sebuah suara melengking namun lembut yang sepertinya memiliki perasaan dianiaya, kesedihan, dan permohonan terdengar mirip dengan tangisan bayi yang tidak berdaya. Tolong selamatkan saya. Sebuah suara lemah lembut yang menyebabkan hati seseorang hancur dalam kesedihan memohon dengan lembut, 3 kata pendek, namun terdengar cukup goyah bersama dengan suara yang terlalu lembut itu. Kedengarannya seperti bayi yang baru belajar berbicara. Alis Jasmine menyatu. Tubuhnya sedikit membeku saat dia segera mengucapkan dengan wajah dingin, aku tidak akan pernah menyangka bahwa roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan, yang menyebabkan bahkan dewa dan iblis meringkuk, akan benar-benar meminta bantuan dari manusia menyedihkan sepertiku. Tolong, selamatkan aku, bawa aku, pergi dari sini. Suara bayi itu membawa lebih banyak permintaan dan bahkan sedikit tangisan. Menyelamatkanmu. Jasmine tertawa dingin, tidak, kecuali aku gila. Anda adalah keberadaan yang paling menakutkan, paling jahat, paling keji di dunia ini. Di masa lalu, bahkan para dewa dan iblis didorong ke kepunahan olehmu. Jika saya membawa Anda pergi dan memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda, dunia pasti akan sekali lagi diasingkan ke kutukan abadi. Bukan hanya saya, bahkan jika orang paling jahat di dunia menemukan Anda hari ini, mengetahui bahwa Anda adalah roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan, dia pasti akan menggunakan upaya penuhnya untuk menyegel Anda dan tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk melihat sinar matahari lagi. Tidak, suara bayi itu sekarang membawa lebih banyak kesedihan dan tangisan. Aku tidak sejahat itu, aku bukan anak yang nakal, aku hanya ingin meninggalkan ini, gelap, sangat dingin, dan selalu sangat sepi. Suara Evil Infant's Well of Myriad Tribulation menyebabkan citra bayi yang lembut muncul secara alami di benak seseorang. Ketidakberdayaan dan permintaan sedihnya sudah cukup untuk menyentuh orang berhati batu dan membuatnya merasa kasihan. Namun, Jasmine tidak sedikit pun tergerak, kamu tidak perlu mencoba dan menipuku lagi. Pada awal era primordial, roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan lahir dari energi negatif paling ekstrim dan Anda mewakili kekuatan yang paling berdosa. Jutaan tahun yang lalu, ketika Anda melarikan diri dari belenggu Anda memusnahkan semua dewa dan iblis, menghancurkan seluruh era. Tapi sekarang Anda mengatakan bahwa Anda bukan anak nakal. Menggelikan. Petik 2 titik. Itu hanya atribut dari kekuatanku. Energi bisa positif atau negatif tetapi tidak membedakan antara yang ilahi dan yang jahat. Aku hanya membunuh mereka saat itu, karena mereka mengurungku selama bertahun-tahun. Yang paling aku takuti adalah kegelapan dan kesepian, jadi aku membenci mereka, membunuh mereka, jadi tidak ada yang akan membawaku ke dunia yang gelap dan sepi itu lagi. Ekspresi Jasmine sedikit tergerak, tapi kesadarannya terus memperingatkannya bahwa suara Evil Infant's Well of Myriad Tribulation tidak diragukan lagi akan memiliki kejahatan dan sihir jahat yang tersembunyi. Namun, suara kali ini masih menyentuh bagian terdalam hatinya. Karena kemarahan, ketakutan, dan rasa bersalah dalam suara itu sangat nyata. Dia tidak bisa mendeteksi sesuatu yang palsu tentang itu. Lebih jauh lagi, hanya perasaan yang paling sejati yang benar-benar dapat menyentuh hati seseorang. Ketika berbicara tentang membunuh semua dewa dan iblis, perasaan yang diberikan Jasmine seperti anak kecil yang telah diganggu dan sekarang mencari balas dendam yang marah dan disengaja terhadap mereka yang menyakitinya dan membuatnya merasa benci dan takut. Tepat ketika pikiran itu muncul untuk beberapa waktu, Jasmine tiba-tiba terkejut, dan langsung menghilangkan pikiran seperti itu dari benaknya saat dia tertawa dingin. Kamu dinamai bayi jahat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan sangat bodoh untuk melakukannya? Berpikir bahwa jiwamu hanya seperti bayi. Anda adalah objek paling jahat di dunia ini, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda lagi. Saya akan segera menyegel kembali Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan kembali setiap beberapa ribu tahun untuk memperkuat segel. Bahkan jika aku akan mati, aku akan menemukan seseorang sebelum kematianku untuk menggantikanku dan melanjutkan misi menyegelmu dan tidak membiarkan keberadaan berdosa sepertimu melihat matahari lagi. Mengendus. Suara bayi berubah menjadi tangisan dan tangisan itu sangat menyayat hati saat menangis. Kenapa, kau tidak percaya padaku, kalau begitu, aku. Kabut hitam menyeramkan muncul di depan Jasmine dan di dalam kabut hitam, roda kesengsaraan segudang bayi jahat berubah menjadi cahaya hitam menyeramkan dan masuk di antara alis Jasmine. Jasmine mengangkat tangan kirinya. Di punggung tangannya, jejak kecil dan dangkal dari roda hitam muncul secara bertahap.
Menatap jejak roda hitam di punggung tangannya, Jasmine tertawa meremehkan, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan yang melenyapkan para dewa dan iblis saat itu? Dengan kekuatan Anda saat ini, apakah Anda dengan bodohnya berharap bisa menjadikan saya tuan rumah Anda? Kau melakukan ini hanya membuatku lebih mudah untuk menyegelmu. Saat dia tertawa dingin, Jasmine mulai mengumpulkan energinya untuk mencoba dan memaksa Evil Infant's Well of Myriad Tribulation keluar. Aku tidak. Suara bayi itu tampak gelisah saat ia buru-buru menjawab, selama Anda bersedia membawa saya pergi, jauh dari kegelapan dan kesepian, saya bersedia tunduk pada Anda. Kirim ke saya. Jasmine terkejut sebelum dia dengan dingin menjawab, lelucon yang luar biasa. Anda adalah roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan. Seiring dengan pedang leluhur yang menghukum surga, kalian berdua berada di level tertinggi dari keberadaan di alam primal chaos. Bahkan dewa tidak bisa mengendalikanmu, jadi bagaimana kamu mau tunduk pada manusia biasa? Selama kau bisa membawaku ke dunia luar, jadi aku tidak harus menghadapi kegelapan dan kesepian, di masa depan, kau akan menjadi tuanku, jika kau takut pada kekuatanku, maka saat kau menjadi milikku, tuan. Anda tidak akan lagi harus khawatir bahwa kekuatan saya akan membahayakan Anda. Kamu satu-satunya pihak yang bersedia, sejak kapan aku setuju denganmu? Jasmine meluruskan lengan mungilnya dan bola cahaya merah dari sebelumnya secara bertahap berkumpul di depannya, kamu harus dengan patuh tinggal di kegelapan abadi kamu. Telapak tangan Jasmine membalik ke bawah saat dia akan memaksa Evil Infant's Well of Myriad Tribulation keluar sebelum dengan paksa menyegelnya. Namun, saat telapak tangannya sedikit terbalik, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah keheningan yang lama, dia secara bertahap menarik tangannya dan bahkan membubarkan lampu merah yang telah dia kumpulkan selama beberapa waktu dan yang juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia mengangkat lengan kirinya dan dengan dingin berkata, jika kamu menjadikanku tuanmu, kamu akan dikendalikan olehku di masa depan. Aku bisa membawamu pergi dari sini tapi tidak akan pernah memanggilmu lagi. Meski begitu, apakah kamu bersedia? Kata-kata Jasmine membuat suara bayi itu bersemangat dan gelisah. Selama aku tidak lagi harus terjebak dalam kegelapan dan kesepian, aku akan mendengarkanmu. Tidak ada yang akan percaya bahwa suara seperti itu datang dari roda kesengsaraan bayi jahat yang paling jahat dan menakutkan di dunia. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai permintaan bayi yang menyedihkan dan menyedihkan. Ekspresi dan tindakan Jasmine membeku. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama, apakah dia akhirnya, secara bertahap dan serius mengangguk, baiklah, jika itu masalahnya, maka mari kita buat kontrak tuan dan budak yang paling kejam. Saya sebagai tuan, Anda sebagai budak, kecuali saya sendiri yang membatalkan perjanjian, Anda hanya dapat dikendalikan oleh saya untuk selama-lamanya, tidak dapat mengkhianati saya. Itulah satu-satunya pilihan. Anda dapat memilih untuk menerima ini atau memilih untuk disegel kembali oleh saya. Saat suaranya yang sedingin es selesai berbicara, lampu merah menyala di antara alis Jasmine dan kekuatan kontraktual bersinar ke roda bayi jahat kesengsaraan segudang. Selanjutnya, itu adalah kontrak budak master paling kejam dari Stargate Realm. Yang paling mengejutkan Jasmine adalah bahwa Evil Infant's Well of Myriad Tribulation tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau penolakan, tetapi sebaliknya, secara tak terduga menerima kontrak dengan cukup bahagia, seolah-olah itu adalah burung yang dikurung yang tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Cahaya hitam langsung melintas melewati mata Jasmine. Simbol roda hitam di punggung tangan kirinya berubah menjadi sangat dalam dan berkedip beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bukan lagi roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan yang melenyapkan para dewa dan iblis. Kamu sekarang milikku dan artefakku. Kata-kata Jasmine diucapkan dengan serius dan tegas tetapi matanya tampak melamun. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kontrak kejam yang bahkan tidak dapat diterima oleh manusia paling rendah sekalipun akan memungkinkan dia mendapatkan budak seperti roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan tanpa hambatan ini adalah eksistensi yang bahkan membuat para dewa takut akan hal itu. Melihat roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan dan menjadi tuannya. Ini tampak seperti mimpi yang paling absurd. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa dari Evil Infant's Well of Myriad Tribulation, selain ingatan dan gambar menakutkan dewa bintang yang dia lihat ketika dia pertama kali menemukannya, dia tidak bisa merasakan kelicikan, ketakutan, atau kejahatan. Sebaliknya, dia merasakan kesedihan, ketidakberdayaan, dan kesedihan. Apakah semua ini hanya gambaran palsu, atau apakah roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan benar-benar hanya bayi kekanak-kanakan?
Kekanak-kanakan sampai membunuh semua dewa dan iblis dalam kemarahan, kekanak-kanakan sampai pada titik di mana ia ingin melarikan diri dari kegelapan dan kesepian dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti jatuh dari status yang melampaui iblis dan dewa untuk menjadi pelayan manusia yang menyedihkan. Ya Tuan, suara bayi itu menjawab dengan hormat. Tidak ada tanda-tanda rasa malu atau keengganan, hanya kegembiraan karena bisa meninggalkan kegelapan dan kesepian. Jasmine tiba-tiba berubah pikiran karena dia berpikir bahwa jika roda bayi jahat kesengsaraan segudang bersedia untuk mendapatkan kembali kebebasan dengan segala cara, itu akan bertindak dengan cara yang sama terhadap orang lain juga. Kemudian, jika tanah itu menjadi milik orang lain, hasilnya tidak terbayangkan. Dan untuk roda kesengsaraan segudang bayi jahat ini, ketika mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan menghasilkan bencana besar yang tak terbayangkan dan tak terkendali. Jika dia mau diperbudak, maka, jika dia memperbudak dan mengendalikannya, dia tidak perlu khawatir bahwa itu akan jatuh ke tangan orang bodoh atau seseorang dengan motif tersembunyi. Dia masih bisa memastikan bahwa itu tidak akan pernah muncul lagi. Jasmine menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda dapat melihat dunia luar bersama saya dan tidak perlu menghadapi kesepian. Namun, saya juga tidak akan pernah memanggil Anda keluar. Anda perlu tahu bahwa jika diketahui bahwa saya adalah pemilik roda bayi jahat kesengsaraan segudang, saya akan langsung menjadi musuh nomor satu dari alam primal chaos. Aku akan selalu mendengarkan kata-kata Tuan. Suaranya lembut dan sedikit melengking, seperti suara anak yang penurut. Baiklah, sekarang katakan padaku, hal atau metode apa yang memungkinkan kekuatanmu bangkit kembali? Jasmine bertanya dengan dingin. Alasan dia menanyakan itu jelas bukan untuk mencoba dan memulihkan kekuatan Evil Infant's Well of Myriad Tribulations, melainkan untuk menghindari kemungkinan melakukannya. Aku hanya milik Tuan sekarang, jadi hanya Tuan yang bisa mempengaruhi kekuatanku. Kemarahan, dendam, niat membunuh, haus darah, kebencian, kecemburuan dan rasa bersalah guru, emosi negatif ini akan membantu pertumbuhan saya. Terutama jika emosi negatif guru tiba-tiba menguat ke titik tertentu, maka akan ada kemungkinan kekuatanku bangkit kembali. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Jasmine menghela nafas tersembunyi saat bibirnya mengungkapkan sedikit senyum, maka sayang sekali, kekuatanmu tidak akan pernah bangkit kembali. Sekarang, aku akan membawamu pergi dari sini seperti yang kamu inginkan. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kamu bahkan sedikit tidak patuh, aku akan segera menyegelmu kembali ke dalam kegelapan dan kesepian. Jasmine berkata dengan suara tegas. Namun, pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dengan kontrak tuan dan budak yang kejam, roda bayi jahat dari berbagai kesengsaraan tidak akan pernah bisa tidak patuh bahkan jika itu mau.